Katanya beasiswa mau sekolah. Lah ini Ngapain ke datanya sana? dapat dari mana ini? Ada Prof. Semua datanya Mas Aiman. Iya. Eksklusif dan biasanya pertama kali saya sampaikan di Rakyat Bersama. Kita juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Istrinya Mas Kaisang itu kan hamil udah 8 bulan, kan nggak boleh naik angkutan umum. 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nepeng pesawatnya teman. Apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ya, selamat malam. Saya Aiman Wicaksono kembali di Rakyat Bersuara. Ada yang berbeda memang belakangan hawa politik yang sering dikatakan oleh netizen atau publik agak lain. Misalnya jelang purna tugas, Pak Jokowi full berkantor di IKN. Dan semua mata tertuju pula ke keluarga presiden. Dari jet pribadi sampai akun misterius Fufafa. Transisi kepemimpinan juga diwarnai banyak spekulasi. Antara bagi-bagi kue di rekan koalisi dan beberapa jumlah menteri ahli. Apa yang kemudian terjadi dan bagaimana membacanya dari semua ini? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya tidak sendiri pada malam hari ini, ada di panggung Rakyat Bersuara. Saya undang ke panggung Rakyat Bersuara. Politisi PDI Perjuangan, Bung Adian Apitupulu yang mungkin masih terlambat, nanti saya akan panggilkan belakangan. Hadir pula Babe Haikal Hasan, pendukung Prabowo Subianto. Babe di sini Babe. Lama nggak ketemu Babe? Iya. Jadi apa yang mau disampaikan Be? Kita berdiri dulu. Ya. Yang mau disampaikan nanti tergantung apa yang ditanya oleh Bang Aiman. Merasa ada yang agak lain atau semuanya sebenarnya biasa-biasa aja sekarang? Ada yang agak lain, ada yang biasa-biasa aja. Tergantung pertanyaannya. Yang agak lain yang mana? Yang agak lain ditunggu pertanyaannya. Oke, nanti kita tanya ya. Siap. Baik. Dan yang satu ini sebenarnya memperkenalkan saya sebelum saya nonton filmnya, yakni Profesor Effendi Ghazali. Prof. EG, ya kalau awal-awal dibilang agak lain kan, tapi politik sekarang agak lain nggak sih? Yang pertama saya mohon maaf, bajunya saya pakai hampir sama ya, jadi jangan sampai disangka saya. Dalamnya apa dong? Bukan dong. Dalamnya tetap Save Palestine. Bukan ya. dong. Bukan. Sejak November tahun lalu, 7 Oktober tahun lalu saya pakai. Jadi kalau menyinggung soal agak lain itu. Bentar, soal Palestina, demo-demo juga sering ikut dong? Ya, ikutlah ya. Luar biasa. Jadi apa ininya? Seorang Effendi Ghazali, profesor, ahli komunikasi politik, tapi selalu ambil bagian dalam unjuk rasa untuk membela Palestina. Dia kan sampai sekarang belum selesai kan masalahnya kan. Selemah-lemahnya iman ya kita tunjukkan bahwa ini belum selesai. Itu. Luar biasa. Agak lain dong. Agak lain ya. Ya tadi Anda menyebut antara lain akun khusus gitu ya.
Saya nggak nyebut. Tadi ada. Oh tadi. Kata pengantar. Iya. Saya itu sebetulnya pengen gini, kalau saya sebut Fufu, mahasiswa jawab Fafa, itu lucu. Lucu loh itu ya, artinya karena memang salah satu yang memberi komentar pada kasus itu menyatakan Noel ya, nanti mau dipanggil tuh. Dia mengatakan anggap aja sebagai hiburan. Nah cuma memang dalam pernyataan-pernyataan atau cuitan akun tersebut ada yang menganalisis soal ini. Saya nggak tahu ya apakah ini ditit atau enggak, rasanya enggak lah. Sampai menganalisis soal alat-alat vital orang gitu. Ya Tapi kan Pak Menteri Kominfo udah bilang itu bukan Mas Gibran. Loh, saya aja dari tadi belum menyebut kata Gibran. Iya. Nggak, ini kan udah sampaikan. Nggak, saya belum. Biar masuk. Saya belum. Nggak, arahnya biar jelas. Itu kan bukan siapa-siapa. Emang Pak Bung Effendi punya data. Justru itu, saya tidak menyebut siapa-siapa, tapi saya sedang meneliti siapakah orang yang bisa dari jauh menilai tentang alat vital orang lain. Nah itu aja. Ya izin ya. Ini kita bebas berbicara, tapi jangan sampai saya dipanggil KPI nanti gara-gara makanya tadi saya minta izin ya. Kalau menyebut kata alat vital itu kan bahasa Indonesia normal kan. Saya tidak pornografi kan, tidak sesuatu yang tidak layak kan. Iya, karena vital itu kan bisa jantung vital. Enggak lah, apapun yang itu kan sudah khusus. Cuma ya, itu paru-paru bukan vital. Sesuatu yang terkait pornografi kan. Enggak kan? Sepakat ya? Kalau Anda bilang itu termasuk pornografi, saya nggak akan menggunakan kata itu. Atau setiap saya ngomong, saya tit gitu. Yang mana yang enggak kan? Nanti kita lanjutkan. Kan? Bukan ya. Terima kasih. Hadir pula, ini kawan saya, Ketum Prabowo dan Jokowi Mania, Bung Immanuel Ebenezer. Bung Noel. Bung Noel sini, Bung Noel. Saya ambilkan mikrofonnya. Ini Bung Noel, luar biasa. Terima kasih Aiman. Jadi apa yang terjadi pada saat break? Ini saksi mata. Luar biasa kalau Aiman nih. Pertanyaan provokatif, semuanya diprovokasi untuk berpikir. Tapi berpikir. Oh ya, oke. Gitu. Jadi bukan memprovokasi hal ini yang kayak akun nggak disebutin tiba-tiba dilanjutin. Akun Fufu Fafa. Enggak, bukan. Nih, akun Aiman Wicaksono. Oh, yang jelas program ini sangat mengedukasi. Yang bedanya adalah di tempat ini selalu ada persisihan, kemudian berbaikan. Gitu. Terima kasih Bung Aiman. Termasuk yang kemarin kan Bung Rocky dan Bung Sylvester baikan. Betul. Ini kita perlu, karena pemirsa perlu tahu juga bahwa jangan sampai dilihat bahwa oh iya berdebat, oh keras, tapi kemudian terus bermusuhan, kan tidak. Kan sebutin ya, kan kemarin itu ada kejadian yang luar biasa di program ini, di tempat ini juga. Kawan saya dua-duanya, tiga-tiga kawan saya. Ada Bung Rocky, ada Silver, kemudian ada satu lagi Ciko. Tapi semuanya ya berdebat. Yang satu menguasai literasi, kemudian yang satunya mungkin tidak paham. Tapi ujung-ujungnya ya mereka bersalaman. Oke, ini penting nih. Jadi ini perdebatan hal biasa dalam berdemokrasi. Jadi jangan kaget ketika ada sesuatu yang kiranya dilihat kawan-kawan mahasiswa kok begini ya. Yaitu memang ada sedikit kurang tidak menyenangkan. Tapi ya itulah fenomena diskusi kalau orang terkadang kalau bahasanya Rocky ada ikan yang terpancing. Semoga saya bukan dari ikan itu. Tapi satu hal, kata-kata kasar nggak boleh dong. Oh itu pasti. Sepakat ya? Nggak boleh. Sepakat, kita di sini sepakat loh. Mengancam, apalagi mengancam jiwa orang itu tidak pantas. Dan kata-kata kasar juga. Dan kata-kata kasar itu tidak pantas. Iya. Saya orang yang selalu berhadapan dengan situasi yang kadang-kadang di luar dugaan aja. Saya berusaha untuk tidak kasar. Mungkin orang-orang tahu nih Noel ini ekstrim sekali. Tapi kali ini saya berusaha untuk kalem. Ini semua. Padahal biasanya bongkar-bongkar. Iya. Saya banyak dapat data dari sini loh. Biasanya itu saya spesialisasi dulu kerjanya itu pecat menteri yang korup, menteri yang main ini, main segala-galanya lah. Dan banyak dari apa yang saya sampaikan terbukti semua. Dan itu semua aneh. Anehnya apa? Orang yang bertanya ini orangnya nih. Keanehan itu ada di sini nih, di Bung Aiman. Iya Bung Aiman ya. Dulu pernah ketika saya menyampaikan, Bung Aiman mendesak saya, sebut nama dong, sebut nama. Akhirnya saya terprovokasi. Saya sebut tuh nama menteri sosial yang korup itu. Walaupun akhirnya Bung Aiman ditegur. Nah, ini Man ya, ngaku lu Man. Ditegur kan? Ditegur dia menteri. Saya kira provokasinya Bung Aiman. Karena ya kalau menurut jurnalistik itu ya konten yang wajar, menyampaikan sesuatu yang benar ya.
Karena orang alergis sekali dulu orang mengkritik pendukung pemerintah, saya ini pendukung Jokowi, mengkritik pemerintahannya terkait maling bansos. Jadi kawan-kawan waktu itu ada maling bansos di kementeriannya Pak Jokowi. Dan bukan maling bansos saja, banyak yang dicuri. Selain bansos, PCR, dulu PCR saya yang gugat. Ya, konsekuensinya saya 4 bulan dijadiin teroris. Mungkin kawan-kawan mahasiswa tahu. Immanuel Ebenezer teroris. Nah, itu saya orangnya, bukan di media sosial aja. Gimana lagi? Semua media-media, tapi untung media-media mainstream tidak loh. Enggak. Tidak terjebak. Tapi itulah dengan kemudian narasi seorang besar. Immanuel Ebenezer mau dimanapun selalu mengatakan kebenaran. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Cocok. Dan saya panggilkan pakar hukum, Profesor Andi Asrun. Iya. Semangatnya luar biasa. Luar biasa. Iya, Prof. Ya. Saya mau tanya nih, Prof. Kalau bicara sekarang tiba-tiba banyak muncul fenomena-fenomena jet pribadi, tiba-tiba muncul foto dan lain sebagainya. Menurut Prof, ini netizen yang bangun, netizen yang munculkan, atau ada sesuatu agak lain? Jadi kalau gosip itu, Bung Aiman, selalu digoreng, digoyang sana, digoyang sini. Ya, tetapi saya ini kan sebagai orang yang belajar hukum ya, saya lihat nggak punya nilai apa-apa itu. Maksudnya? Bukan nilai pembuktian. Oh, ini yang jet segala macam. Ya. Tapi kan hari ini kan klarifikasi ke KPK, Mas Ya, Kaisang. cuman itu baru sebatas gosip ya. Kalau memang toh menjadi bukti yang kuat, dia menjadi perkara hukum, ya kan? Misalnya saya pakai celana pendek, nggak boleh pakai celana pendek depan umum, ya kan? Itu gosip, ya toh. Tadi saya kira memang gosip digoyang sana, digoyang sini, tapi itu hanya untuk berapa persen dari Indonesia. Secara umum 70% masih suka dengan Pak Jokowi, itu fakta tuh. Yang goreng-goreng ini berapa persen sih? Mungkin nggak ada 1% dari penduduk Indonesia. Yakin, ya kan? Prof? Pak Roy ya? ini Yakin udah, saya. Nanti survei atau gimana nih? Jadi saya lihat intinya, ya kan, selagi gosip seperti itu, ya belum naik menjadi suatu bukti perkara, ya gosip gitu aja, berlalu aja, ya kan, ini masuk ini dan kemudian juga saya kira gosip semacam ini, gosip yang tidak punya nilai kalau menurut saya. Murahan. Bukan juga murahan. Hanya untuk bikin hiburan aja, ya toh. Oke. Bikin hiburan, kemudian disebar, orang tertawa, orang ini. Dan nggak punya ada yang marah. konsekuensi hukum apapun menurut Prof? Tidak ada konsekuensi apa, Pak. Bahkan begini, sampai kelompok penulis pun doyan gosip politik. Padahal harusnya menulis puisi, menulis cerpen ya. Tapi yang digoreng itu adalah gosip. Penulis siapa nih maksudnya? Kelompok penulis. Misalnya, saya kan kelompok penulis misalnya. Saya harus menulis, bukan menjajakan gosip. Sekarang menjajakan gosip. Sampai guru besar pun doyan gosip sekarang. Ya kan, kolega-kolega saya juga ada suka baca gosip. Saya kira kalau gosip itu mungkin kita buang aja ya. Baca buang. Jadi jangan sebar lagi ke yang lain. Ya kan, kalau sebar lagi yang lain artinya kita melebarkan gosip, Bung Aiman. Jadi kalau seandainya katakan gosip itu berarti KPK itu melayani gosip dong. Gimana? Dia harus teliti. Kalau ada laporan Nah, ini misalnya logika. Bung Roy misalnya, Mas Roy Suryo ini ada suatu isu. Oh, ini maksudnya ke Mas Roy? Misalnya, Sana KPK juga. Misalnya, saya kan misalnya, kan ini kan perdebatan masih kemarin. Oke. Ya kalau memang toh dia nilai suatu masalah itu punya nilai hukum, dia bawa berkasnya. Kalau misalnya KPK tidak peduli, dia gugat KPK seperti Bonyamin. Kalau tidak, ya berhenti sebatas gosip. Kira-kira gitu. Oke, baik. Ya, Mas Roy ya. Jadi sampai sekarang Prof Andi Asrun menganggap bahwa semua yang muncul termasuk jet pribadi itu adalah gosip. Ya, gosip gak punya nilai hukum. Baik, Ya kan, dimakin gosok makin sip. Kita berikan tepuk tangan. Silakan, Prof. Terima kasih, Bung Iman. Tadi udah nyebut-nyebut Mas Roy, kebetulan depan saya ada Mas Roy, Bung Roy Suryo. Jadi nggak pakar telematika. Itu nggak lebih dari gosip. Silakan Bung Roy. Nggak apa-apa, kan satu saat itu kan memandang sesuatu kan bisa dari mana saja. Gajah kalau kita pandang dari kakinya, ya kakinya gede. Tapi kalau kita pandang dari ekornya kan kecil. Nah mungkin Prof ini melihat gajah dari ekornya aja jadi kecil, nggak kelihatan gajahnya. belum tahu gajahnya itu seperti apa. Seperti siang tadi Prof. Ya sayang banget gitu loh, KPK itu tidak tajam gitu ya. Kalau tajam. Kenapa Mas nggak tajam? Iya kalau tajam kan bisa dikejar. Katanya ada yang nebeng. Oke. Mas Aiman, misalnya Mas Aiman mau nebeng aku naik motor. Iya.
Terus tiba-tiba motornya taksi, Mas, aku nggak ikut. Namanya Mas Aiman naik motor itu masih ada nggak? Yang punyanya? Iya, pemunya pesawat Gulfstream itu nggak ikut. Siapa yang punya? Nanti jadi fitnah loh, Mbak. Jangankan manifest, rute perjalanannya itu tidak langsung ke Philadelphia, Prof. Itu mampir-mampir. Mana ada pesawat Mana aja, kemana aja? Mampir pertama kali yaitu ke Los Angeles. Oke. Datanya dapat dari mana? Ada fotonya. Biar kita tahu peta dunianya Ya, ini ya. setelah Los Angeles, terus mampir ke Las Vegas. Oke. Oh, ada Las Vegas juga. Katanya nginep atau gimana? Nginep semalam di sana. Oke. Terus di sana di Las Vegas itu sempat foto dengan yang ada festival apa gitu di situ. Ya. Katanya beasiswa mau sekolah. Lah ini Ngapain ke sana? datanya dapat dari mana ini? Ada, Prof. Oke, nanti kita lanjutkan. Yang jelas semua datanya Mas Aiman Iya. eksklusif dan biasanya pertama kali saya sampaikan di Rakyat Bersama. Kita tunggu Wah, nanti luar ya. biasa. Jadi menurut Prof Gosip, menurut Mas Roy bukan? Fakta. Tapi Fakta. enggak, bukan. Anda sampai tahu Dari mana kemana-mana itu. Anda memang pernah punya travel agent ya? Adalah. Sampai kemana-mana loh. Telematika itu kan tipis-tipis bedanya dengan telepatika. Oh iya. Enggak, kalau nggak bisa dibuktikan susah nantinya. Oke. Mas Roy bawa dokumennya nggak nanti? Kalau di sini sih enggak. Oh. Tapi nanti pada orang yang tepat itu pasti akan ada dan melalui saluran tepat. Tadi Prof menyebutkan Mas Bonyamin. Iya. Udah lah, nanti Mas Bonyamin yang bawa. Oke. Nanti Pak Petrus Celestinus yang bawa. Mereka orang-orang hukum. Tapi apa yang Mas Roy sebutkan tadi, manifestnya dan lain sebagainya, Mas Roy punya data itu? Ada semua. Termasuk minggu yang lalu yang rame katanya pesawat yang Sutaki yang Embraer itu kan orang disebut, katanya itu 303. Lah ya satunya 303 udah ketangkep kok. Yang temennya yang punya pesawat itu. Embraer yang dikatakan Mas Bobby. Yang dinaikin Bobby. Yang satunya kan namanya, kalau ini sudah ketangkep saya sebut, namanya Apin BK. Ketangkep di Malaysia pada bulan Oktober tahun 2023. Clear. Ada datanya. Kalau itu ada beritanya itu. Loh lah iya memang, Prof. Semua berdasarkan data, Prof. Ya, Setuju, sepakat kan, Prof? Sebutkan data-data itu. Ya. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan cara memperolehnya, itu tidak punya nilai hukum itu. Iya. Cara memperolehnya. Jadi bukan ada nih, tapi cara memperolehnya. Cara memperolehnya. Misalnya gimana, Prof? Misalnya ya, dia tidak berhak mendapatkan data itu. Tiba-tiba ada Yusuf ya, dengan segala macam cara dapat. Itu tidak dibenarkan. Bahkan kalau seandainya Mas Aiman, saya ngobrol dengan Mas Aiman, saya wawancara Mas Aiman, saya rekam. Rekaman ini tidak punya nilai hukum karena yang berhak lain Prof, itu lain. Itu anunya. Jadi saya kira hukum lain, beda, yang saya kira nanti walaupun data itu disampaikan kepada Mas Bonyamin, yang harus lebih lanjut adalah bagaimana cara memperoleh data itu. Karena kalau data itu diperoleh secara tidak valid, secara ilegal, tidak punya nilai hukum. Ini itu sudah aksioma itu gitu. Jadi saya dorong Mas Roy bekerja lebih keras, ya toh. Kita lihat bener nggak Mas Roy ini? Nah, jangan sampai seperti kayak stupa. Enggak keras banget ini, Prof. Ya. Sangat keras. Sekeras Fufu Fafa tadi. Iya, keras. Oke, baik. Kita akan lanjutkan nanti setelah kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi sebelum dengarkan informasi, belakangan banyak peristiwa terjadi mulai dari Presiden Jokowi yang kantor di KN sampai jet pribadi yang tumpangi Kaisang. Ada apa dengan dinamika ini? Ini kita akan putarkan dan jangan lupa untuk selalu hangat ya. Isu hangat kadang bikin penat apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Ketua partai yang mana yang tidak apa yang Anda anggap sebagai menyimpang atau tidak benar yang mana? Munas biasa, tinggal 3 bulan lagi, tiba-tiba berhenti. Sudahlah, kita sama-sama memahami itu toh. Golkar kan maksudnya? Gini, kalau Bang Adian melihat ada sesuatu yang nggak beres di negara ini, mesti jangan lihat sekarang dong. Yang selama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih itu siapa? Ya PDIP. Masa PDIP lepas tangan? Di ujung masa jabatan, Presiden Joko Widodo mengatur pemerintahan dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur selama kurang lebih 40 hari.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kegiatan kepemerintahan tidak akan terganggu walaupun Jokowi berkantor di IKN. Ada banyak istana negara, ada banyak istana presiden yang bisa dipakai oleh presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Bisa di Jakarta, bisa di Bogor, bisa di IKN juga. Jadi ini sesuatu hal yang biasa saja sebenarnya. Selain itu, di tengah hiruk-pikuk pembangunan ibu kota Nusantara, Jokowi juga diuji bertubi isu dari anak dan menantu. Publik menguliti asal-muasal jet pribadi yang digunakan Kaisang dan istri Erina Gudono ke Amerika Serikat. Di hari yang sama, ribuan orang turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Setelah sempat bungkam, Kaisang akhirnya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk klarifikasi. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nepeng pesawatnya teman saya. Selain Kaisang, Kahiyang Ayu dan suami Bobi Nasution juga kedapatan menggunakan jet pribadi. Wali Kota Medan dan juga bakal calon gubernur Sumatera Utara ini mengaku jet pribadi yang digunakannya bersama istri bukan dari dana APBD ataupun hasil korupsi. Apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Presiden Joko Widodo pun buka suara soal isu jet pribadi yang ditumpangi Kaisang dan istrinya. Semua warga negara sama di mata hukum. Di tengah transisi kepemimpinan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, jangan sampai ada matahari kembar, baik di partai politik maupun pemerintahan. Namun tidak jelas siapa yang dimaksud oleh SBY. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Publik kini bertanya, ada apa dengan segala dinamika politik agak lain akhir-akhir ini? Saya sapa dulu Bung Adian Napitupulu. Bung Adian, selamat malam. Ya, malam. Iya, Bung Adian, saya ingin bertanya pada Anda. Anda merasa nggak bahwa belakangan ini agak lain kondisinya? Kondisi apa? Kalau kondisi ekonomi, kita sudah deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Kalau kita bandingkan dengan situasi 98 itu deflasinya 7 bulan. Ini deflasinya 4 bulan. Kalau waktu zaman COVID, deflasinya 2 bulan. Jadi deflasi sekarang sudah cukup lama ya, dan itu membahayakan ekonomi kita. Itu kalau dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi politik, sebentar lagi akan ada pergantian kekuasaan. Jokowi akan kehilangan powernya, dia akan menjadi orang biasa. Fasilitas yang didapatkan hanya perlindungan pas pampres terhadap dirinya dan keluarga. Hanya itu saja. Dia kehilangan kewenangan di seluruh lembaga negara. Dia tidak punya perwakilan satupun di parlemen. Dan menurut saya itu tidak akan menguntungkan buat dia. Sebentar Bung Adian, mungkin itu harapan Anda, tapi kan pada prakteknya belum tentu demikian. Ada orang-orangnya yang kemudian orang kepercayaannya, saya sebutkan misalnya Bung Bahlil lah di partai terbesar setelah partai Anda tentu, di Golkar. Lalu kemudian ada yang lain juga. Apakah Anda kalau boleh dikatakan terlalu polos untuk menilainya atau memang itu sekedar harapan Anda saja? Loh enggak dong. Kita belajar dari sejarah saja. Dulu loyalis Soeharto banyak sekali. Termasuk Harmoko, termasuk banyak menteri yang lain yang tanggal 11 Maret dilantik bersama-sama dengan dia di bulan Maret itu. Tapi 70 hari kemudian semua yang dilantik bersetuju menurunkan dia. Lalu di mana loyalitas dalam politik? Kan sudah berkali-kali saya katakan bahwa bila sebuah hubungan dibangun dengan uang, maka hubungan itu akan berhenti seketika uang itu berhenti.
Jika hubungan itu dibangun karena kepentingan, maka hubungan itu akan berhenti seketika kepentingan itu selesai. Nah, kepentingan sudah selesai, lalu hubungan apa yang diharapkan ketika hubungan-hubungan itu dibangun didasarkan pada kepentingan-kepentingan, tidak ada ikatan ideologi, tidak ada ikatan tujuan yang sama, semuanya kepentingan jangka pendek. Oke, Prof. Andi atau Bung? Saya kira situasinya beda ya. Tahun 98 Mas Adrian, situasi beda dengan sekarang. Beda Mas. Memang tidak pernah ada situasi yang sama. Ya, artinya ya kalau mau ditarik-tarik misalnya ke arah yang potensi seperti tahun 98, saya kira tidak seperti itulah ya posisinya. Lalu gini Gimana? Pak. Situasi tidak pernah sama, tapi bagaimanapun juga sejarah akan menjadi tempat belajar yang paling baik. Itu loh. Sejarah itu selalu mengajarkan satu hal pada manusia, bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Makanya kejadian selalu berulang. Bahwa situasi tidak pernah sama, betul. Perang zaman dulu dengan perang zaman sekarang, situasinya tidak sama, alatnya tidak sama, tapi perangnya tetap terjadi. Tetap ada korban jiwa. Kan begitu. Nah, kita belajar dari sejarah. Sejarahnya secara ekonomi begini. Sejarah kesetiaan juga begitu. Tidak pernah ada kesetiaan dalam politik. Apakah menteri-menteri yang sekarang diangkat Jokowi pasti akan setia pada dia? Dari mana ceritanya? Orang semuanya berangkat dari kepentingan jangka pendek. Kesetiaan itu hanya bisa terjadi ketika ada kesamaan ideologi dan tujuan. Kalau nggak ada kesamaan itu, bagaimana? Ya, saya kira kalau soal kesetiaan para menteri, ya itu akan berakhir juga ketika kabinet juga selesai. Tapi hubungan personal saya kira nggak bisa dikatakan selesai. Hubungan fungsional memang selesai ketika kekuasaan itu selesai. Tapi hubungan personal saya kira... Personal ke siapa misalnya? Ya, misalnya katakanlah ada menteri yang merasa sangat dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya siapa sebut aja nggak apa? Kita terbuka. Misalnya Pak Pratikno lah. Oke. Ya, Pak Pratikno misalnya. Atau Bahlil misalnya ya. Saya sebut dua nama aja. Oke. Apakah ketika Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, kemudian dua orang ini tidak lagi menjadi menteri, apa kemudian hubungan itu hilang begitu saja? Saya kira tidak, yang akan muncul adalah hubungan personal. Hubungan personal yang buat saya lebih kuat ketimbang hubungan fungsional. Kalau ini saya lihat begitu ya. Ya, gimana kira-kira? Begini ya, hubungan personal itu mau ada jabatan nggak ada jabatan sih ada saja gitu loh. Kan begitu. Misalnya begini, dulu Pak Bahlil itu hormat betul sama Erlangga. Sangat hormat. Itu loh. Tapi berikut hari terjadi munaslup, dia menggantikan posisi Erlangga. Banyak contoh dalam sejarah kita seperti itu. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa waktu ini ada sejarah pergantian ketua umum partai dengan cara yang menurut saya, dalam bacaan saya, itu tidak lewat mekanisme umum secara periodik. Begitu juga pergantian ketua umum Kadin. Agak lain maksudnya. Ketua partai yang mana? Ketua partai yang mana? Yang tidak apa yang Anda anggap sebagai menyimpang atau tidak benar yang mana? Lewat munas biasa, tinggal 3 bulan lagi, tiba-tiba berhenti. Sudahlah, kita sama-sama memahami itu toh. Gak ada yang menyebut nama partainya. Golkar, ya kan? Kedua, ada pergantian juga ketua umum. Saya nyebut aja kan, saya menganalisis dari komunikasi. Golkar kan maksudnya, ya. Ya Golkar, DT sebutkan. Peristiwa-peristiwa itu kok semakin membuat saya berpikir kayaknya ada sesuatu deh. Itu loh. Artinya orang awam pun akan melihat itu kok. Kalau Kadin itu kan mekanisme organisasi biasa. Artinya kalau ada yang kan alasannya yang tidak biasa kan, alasannya karena menjadi ketua tim pemenangan Ganjar. Itu nggak pernah disebutkan kan, itu sebagai alasan ya. Tapi yang disebutkan sebagai alasan adalah ada beberapa pengurus daerah yang mengajukan bahwa harus ada munaslup pergantian ini ketua itu ini yang alasan resminya. Contoh yang saya sampaikan ya, artinya bahwa muara dari contoh-contoh ini adalah nggak ada kesetiaan. Secara personal sih ketawa-ketawa bisa saja terjadi, saling mengunjungi bisa saja terjadi, tapi kesetiaan yang dimaksudkan kan kesetiaan politik. Kesetiaan yang dimaksudkan itu kan adalah mau membela pada kepentingan politik yang sama. Dulu semua menteri diperintah apapun mau. Begitu sudah selesai Jokowi bisa diperintah? Nggak bisa. Secara personal bisa makan bakso bareng? Bisa. Kalau diperintah untuk mengerjakan sesuatu ya nggak juga ya. Itu loh.
Sebentar, saya ke Bung Noel. Bung Noel, Anda setuju setelah 20 Oktober Pak Jokowi nggak punya power lagi? Masa sih? Ya, secara institusi ya mungkin ya itu pasti karena lebih dekat lagi. Kesalahan Pak Jokowi itu dalam sistem kepresidenan, dia sebagai pemimpin eksekutif kan nanti pasti diganti oleh Pak Prabowo. Kalau itu betul apa yang Adian sampaikan, tapi karakter Pak Prabowo orang yang memiliki loyalitasnya betul. Dia punya kesamaan ideologi dengan Pak Jokowi. Bagaimana Indonesia ke depan 2045, bagaimana persoalan kerakyatan itu benar-benar kekuasaan itu dijadikan instrumen yang berpihak. Pidato-pidato Pak Prabowo itu luar biasa. Dia muak sekali dengan yang namanya korupsi. Kemudian Adian tadi menyampaikan ada penyimpangan dan sebagainya. Menurut saya sampai detik masih normal kok semuanya. Kemudian dia coba mencontohkan kasus Kadin. Apa deflasi tadi misalnya? Ya, bukan soal Kadinnya tadi lah, soal Kadin, lantas dan sebagainya. Saya tahu persis karena Pak Arsyad cerita sama saya. Situasinya tidak seperti apa yang Adian sampaikan. Ini yang terakhir nih, yang selepas kejadian ini, yang katanya digulingkan dan lain sebagainya. Pak Arsyad tahu cerita. persis gitu. Bukan Pak Arsyad aja, banyak dari kedua kubu ini juga cerita gitu loh. Begini loh Noel, begini loh. Oh iya. Kongresnya gimana? Berapa? Ya nggak enak lah, itu kan persoalan internal Kadin ya. Artinya secara umum lah. Itu artinya Anda menilai itu semua. Saya nggak mau terlalu jauh biasa mengambil saja. sebuah kesimpulan. Saya tidak berani karena itu problem internal mereka. Nggak, tadi yang sebutkan tadi. Artinya gini, Anda tadi Bung Adian bilang kan Pak Jokowi setelah 20 Oktober ya sulit untuk dikatakan masih punya power. Tapi memang tidak, memang itu faktanya karena memang dia bukan pemimpin eksekutif lagi ya. Pak Prabowo tidak akan meninggalkan. Itu yang pasti. Pak Prabowo bukan karakter yang begitu. Dia dilahirkan dari seorang prajurit, dia didoktrin soal loyalitas, dan itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kecuali ada sebuah abuse of power. Kecuali ada abuse of power, nah itu mungkin persis kejadian Orde Baru. Di mana kabinet-kabinetnya meninggalkan. Lu membantah gua dengan cerita yang tidak ada. Gimana ceritanya? Gimana Bang Adian diulangin? Lu bilang, lu tahu soal Kadin. Bukan, gua tahu tidak. Diceritakan, gue bukan tahu dulu. Gimana sih? Kalau begitu lu ceritakan apa yang lu tahu. Jangan dong, nggak enak. Kalau itu problem internal mereka. Apa yang gua tahu? Dari mana gua tahu? Dari media massa. Enggak, tidak. Nah kalau lu membantah tapi tidak bercerita, lu bantahnya ya nggak mungkin gua ceritakan problem internal mereka. Ya kalau ini kan di luar tema itu dong. Saya sebetulnya tahu juga loh. Waktu itu salah. Ketika ada pembandingnya yang lebih benar. Nah, gini, lu kan menyampaikan gua salah, tapi tidak keluarkan pembanding. Powernya Jokowi, ya secara itu betul, tidak salah. Karena memang nanti dia bukan pemimpin eksekutif lagi. Ya memang tidak mungkin ada powernya. Aiman. Kemudian persoalan kesetiaan. Saya sebetulnya tahu sekali juga. Kenapa? Cuma saya nggak mau ceritakan di sini gitu. Nah, itu. Ya. Ini bener gak nih? Bukan Adian maksudnya Noel. Kita kalau ngomong gini. Nggak ada ujung pangkalnya. Bukan gini. Saya Effendi Ghazali juga tahu, tapi saya nggak mau ceritakan di sini. Gini Om Ege, itu kan persoalan yang nggak boleh disampaikan, terkecuali itu boleh disampaikan. Mungkin itu saya akan sampaikan. Ini off the record, off the record. Komunikasi tapi itu normal menurut Noel gitu ya. Nggak ada masalah yang jelas, sama sekali. Noel, tahu lah. Persoalan yang jelas itu ada permintaan untuk pergantian kepemimpinan di Kadin. Itu jelas itu. Iya. Ya, toh? Tapi kan biarkan jadi mereka dong. Dasarnya Jangan gitu. kita. Ya kalau misalnya cerita personal. Kadin, saya bukan apa-apa Kadin. Ya. Secara etik kan nggak pantas untuk saya sampaikan. Ini tapi kedua itu kan di luar tema ini juga. Ya faktanya aja. Jadi ya singkatnya begini. Ini maaf. Ini kita ngomong Kadin apa ngomong negara? Iya. Balikin aja. Soal powernya Pak Jokowi. Balikin aja ke situ dulu deh. Pemimpinan eksekutif memang tidak ada lagi. Gitu loh. Ini kan yang ditakutkan seakan-akan Pak Jokowi akan memimpin lagi. Enggak mungkin. Pak Jokowi sudah menyampaikan ke saya akan mengurus cucu saya. Udah itu doang. Oke. Akan kembali ke Solo. Ya mau kembali kemana kayak nggak apa-apa lah. Katanya mau kembali. Enggak, cuma maksud saya gini. Jadi sampai nih, Babe supaya agak pasti nih. Maksudnya topik kita malam nih agak lain menjelang landing 20 Oktober. Kurang lebih begitu ya. Tangkapan saya pada waktu saya diundang. Maksud saya karena itu salah satu yang agak lain tadi antara lain menurut Adian adalah pergantian ketua umum partai. Tadi dan banyak gosip yang lain. Ketua umum partai apa? Saya bilang Golkar barangkali gitu ya. Karena kan maksudnya ada Munaslup gitu. Lalu tadi juga pergantian ketua Golkar nggak ada yang lain. Itu maksud Bapak melihatnya nggak agak lain bukan? Nggak gini.
dari awal sampai jam sekarang ini, kita belum menemukan esensi daripada topik. Esensi diskusinya belum dapat. Ah, ini Pak Simoni kata Rocky Gerung ya. Ya itu mengatakan. Belum dapat. Tunggu. Kalau tadi Bang Adian Dapitupulu bilang setelah 20 Oktober Pak Jokowi tidak punya wewenang apa, itu memang begitu. Setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang mesti dinaikin gitu loh? Yang dinaikin malam ini adalah 20 Oktober masih terjadi nggak peristiwa-peristiwa yang seperti itu? Mau terjadi nggak terjadi? Ya jangan dong, kalau itu sifatnya cawe-cawe dalam konteks abuse of power ya jangan terjadi dong sampai 20 Oktober. Kan kita berharapkan di negara konteksnya ini cawe-cawe abuse of power. Itu tadi kan ada kalimat itu kan? Bang Adian. Iya dong. Artinya siapa yang melakukan merujuk pada Pak Jokowi maksudnya? Kita berharap soft landing itu ya, kalau semua di negara kan semua berharap soft landing 20 Oktober. Udah nggak ada lagi yang begitu-begitu gitu. Mestinya gini Bang, mestinya gini. Kalau Bang Adian melihat ada sesuatu yang nggak beres di negara ini, mesti jangan lihat sekarang dong. Yang selama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih itu siapa? Ya PDIP. Masa PDIP lepas tangan? Itu tanggung jawab ya. Oke, Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan. Bang Adian, saya berikan kesempatan. Silakan. Jangan sampai gitu. Yang 9 tahun 3 bulan ini yang bersama Pak Jokowi itu siapa gitu loh. Kalau dia cerita ini boleh dijawab Kak? Sebentar Bang Adian, jawab. Soalnya dia melototnya ke saya. Silakan Be, silakan. Iya, jadi jangan dong gitu loh. Jangan pura-pura cuci tangan gitu, lepas diri gitu loh. Negara ini udah hancur lebur dari sisi korupsi. Terus KPK punya daftar yang paling banyak korupsinya tuh partai apa gitu loh. Sebut lagi Bang. Sebut dong. Apa? Yang paling banyak korupsi menurut KPK sebut dong partai apa? Saya belum punya datanya. Ada. Jangan takut. Tadi sebut Golkar. Saya belum punya data. Kalau saya nggak yakin. Tapi kalau Tomar Susur ya kali ya. Bagaimana? Nanti kita berikan Jadi kalau punya datanya. Tapi kalau menurut Bapak itu datanya PDIP kita sebut. Ada daftarnya gitu. Itu partai apa? Silahkan googling ya. Partai yang paling banyak korupsi selama 10 tahun. Google sekarang. Sebut nanti setelah pesan berikut ini. PDIP maksud Bapak. Saya bukan ahli korupsi Pak. Baik. Kalau data penerbangan sama data Fufu Fafa saya jawab. Oke Bang Adian, sekarang saya berikan kesempatan Bang Adian, silakan. Iya, yang mau disalahin itu bukan Adian, tapi pembawa acaranya Pak Aiman. Karena Pak Aiman nanya situasi sekarang. Ya saya jawab situasi sekarang dengan perbandingan contoh masa lalu. Kan begitu. Kalau begitu marahin Aiman, jangan marahin Adian. Masa dia dong. Tapi tadi jadi pertanyaannya kenapa marah-marahnya baru sekarang? Kenapa nggak 9 tahun Bang Adian? Kenapa? Kenapa marah-marahnya baru sekarang? Kenapa nggak 9 tahun yang lalu? Nah kalau begitu di googling saja bagaimana dia berbicara tentang negara memproduksi penjahat, tentang korupsi, tentang perampasan tanah rakyat dan sebagainya. Di googling banyak itu. Enggak, saya nggak tanya Pak Adian, saya tanya partainya. Itu loh. Undang-undang gini aja deh. Adian kenapa Enggak gini. Bang Adian kan ada di dalam. Kenapa sampai sekarang yang diminta oleh Presiden Jokowi undang-undang perampasan aset, kenapa ketum Anda itu tidak menyetujui gitu loh. Kenapa DPR nggak ikutin gitu loh. Ya dijawab dong, dijawab. Jawab aja. Kalau itu jadi, kalau itu disetujui perampasan aset itu 400 ini cuman saya udah ngitung ya, saya udah masukin di Instagram saya ya. Hanya 5 orang saja 440 triliun balik loh dalam waktu saat loh. Dan itu siapa 5 orang itu? Nih? Partai apa itu? Coba lihat aja. Ini udah boleh jawab. Oke, silakan Bang Adian. Oke, sebenarnya gampang. Semua partai yang berada di Jokowi setujui aja. Langsung diketok itu. Kemarin juga begitu, dulu-dulu juga begitu. Artinya jangan kemudian mengkambing hitamkan PDI Perjuangan. Itu loh, kan semua partai setuju, ya ketok aja. Pasti jalan kok itu. Kenapa nggak diketok-ketok? Lalu cari kambing hitam ke partai lain. Gitu loh. Tapi sudah, kita kembali pada temanya. Pada pertanyaan Pak Aiman. Kenapa situasi sekarang dianggap aneh? Ya karena saya lihat begitu. Apakah nanti akan tetap menjadi aneh? Iya, karena Jokowi sudah tidak punya power.
Nah, ketika dia tidak punya power sama sekali, bagaimana dengan dirinya dan keluarganya? Kehilangan power juga. Dan itu tidak akan terjadi lama. Itu normal, itu normal. 27 hari lagi. Bang Adian, itu normal. Ya. Itu bukan jadi topik agak lain. Almarhum Presiden Itu normal, Pak Babe Haikal. Presiden Soekarno yang kita hormati, ketika beliau tidak lagi presiden, kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang kita hormati, ketika selesai jadi presiden, sudah juga selesai. Begitu juga Pak SBY, Bu Mega. Selesainya iya, tapi menuju selesai tiba-tiba keluar semua, itu normal nggak? Ya kalau umpamanya itu sebuah kejahatan, misalnya ya, itu sebuah kejahatan, presiden berikutnya kan Pak Prabowo. Percayakan aja kepada beliau. Mau gimana kita tunggu Oktober nanti. Woi, kagak ada yang belum bicara Prabowo. Kita belum bicara Prabowo, kita bicara menjelang akhirnya Jokowi. Loh memang akhirnya Jokowi kan awalnya Pak Prabowo, gimana ente? Sebentar dong, brother. Sebentar, kita bicara dulu akhirnya Jokowi. Nah, siapa kemudian siapa presiden yang berakhir dan bukan ketua umum partai? Cuma 2 setahu saya. Pertama itu tidak punya partai ya, bukan ketua umum ya. Habibie, kedua ya Jokowi. Nah, Jokowi akan kehilangan kekuasaan, iya. Nah, yang ditanya Pak Aiman adalah kenapa di ujung kekuasaan muncul segala macam. Oke, kita pakai lagi perbandingan. Dulu zaman Soeharto, zaman-zaman sebelumnya yang dikritik ya Soehartonya. Anak-anaknya dikritik karena bisnisnya dan sebagainya. Sekarang sudah kemana-mana, sampai ketek juga jadi omongan. Artinya sudah semakin tidak rasional. Tapi artinya bahwa situasi tidak rasional ini menunjukkan ada sesuatu. Bahwa ini tidak biasa-biasa. Tapi saya tanya fair juga Bung Adian. Kalau Bung Adian cerita soal sejarah, mumpung ketek. Ya. Mumpung ketek. Biar ada cair sedikit lah ya. Kalau Bang Adian bicara soal sejarah, dulu belum ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube belum ada. Hari ini udah ada semua. Setiap orang dulu nggak bisa upload, nggak bisa tweet, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak bisa dong kalau mau apple to apple itu nggak bisa perbandingan itu gitu loh. Katanya kan ngomong soal sejarah. Begini begini Iya. Dulu memang tidak ada sosial media. Sosial media itu kan alat untuk menyuarakan. Iya. Tapi dalam diskusi para aktivis dulu nggak pernah dibicarakan keteknya Soeharto, ketek anaknya, ketek menantu itu tidak menjadi bagian diskusi kita. Diskusi kita adalah pada seluruh pelanggaran-pelanggaran konstitusional, kekerasan dan sebagainya. Terus ngapain diangkat soal ketek? Nah sekarang ini kenapa fokusnya jadi melebar kemana-mana? Sampai pada soal ketek. Itu yang saya mau pertanyakan ke Bung Adian. Saya mau tanya gini. Sebentar. Ya itu agak lain. Itu yang benar agak lain. Begitu yang kemudian diramaikan oleh publik itu ketek. Yang tidak ada relevansinya dengan posisi sebagai keluarga dari pejabat publik. Berarti ada yang salah. Nah, sebentar. Saya nggak setuju mengkritik orang dari ketek. Kalau mengkritik orang, ya penggunaan keuangannya dong. Ya, setuju. Pelanggaran HAM-nya dong. Sebelum Mas Roy. Oke, sebelum Mas Roy. Saya mau tanya dulu Bung Adian. Ini kan muncul pun menjadi sasaran kritik. Berarti ada sesuatu yang aneh saat ini. Tapi kalau kemudian pernyataan saya juga tidak diterima, ya nggak apa-apa. Tadi pertanyaan hampir sama. Adian, enggak. Saya mau tanya dulu. Ini kan tiba-tiba muncul, Anda katakan itu tidak rasional. Kami bilang agak lain. Ini muncul dengan sendirinya oleh netizen atau ada sesuatu di baliknya? Itu yang saya ingin tanyakan kepada Anda, Bung Adian. Oh iya, penting. Nah begini, pertama ketek. Kedua Fufu Fafa, gitu loh. Fufu pribadi. Fafa ini juga aneh. Kenapa dia tidak keluar saat pilpres? Kenapa keluarnya setelah pilpres sudah selesai dan menuju pergantian kekuasaan? Gitu loh. Ini lucu dan biasanya ketika ada yang berkata buruk tentang Prabowo, kapanpun itu akan ada pengaduan ke polisi dan sebagainya. Untuk ini nggak ada yang ngadukan. Jadi ya semakin aneh lagi gitu. Tapi ini normal Mas Aiman. Konteksnya itu apa ketek itu? Oke, konteksnya apa? Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke lah itu. Nebeng deh. Atau minjem kek. Nah, minjem atau salah. gratifikasi kek. Iya. Atau apapun kek gitu. Ya proses saja ribet amat. Bahwa keluarga itu dari kecil memang nggak diajarin mencari literasi yang benar.
literatur yang benar. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem. Kembali di Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya langsung menuju ke Bang Roy Suryo. Bung Roy Suryo. Ya. Ini menurut Bung Roy pertanyaannya sama. Ini muncul oleh netizen yang tiba-tiba memunculkan secara masif macam-macam nih. Ada jet pribadi awalnya Mas Kaisang. Ya. Lalu kemudian muncul beberapa hari kemudian Mas Bobi. Lalu kemudian ada Fufu Fafa. Dan sebelum tadi misalnya ada Ketek dan lain sebagainya. Ini netizen. Kenapa Ketek iramanya beda? Gini. Biasa aja. Nggak biasa aja Ini loh. muncul oleh netizen secara alami. Ya. Atau ada hal yang lain. Termasuk Awalnya juga pertanyaan Mas Roy kok tiba-tiba punya data lengkap. Oh, kalau data lengkap tuh dari dulu, Mas. Dan saya tidak pernah mau bicara kalau tidak ada data. Data jet pribadi nih? Oh iya. Oke, cerita dulu deh soal jet pribadi. Jadi kan hari ini kita dengarkan Mas Kaisang, ini tentu apresiasi ya kepada Mas Kaisang ya. Karena datang untuk mengklarifikasi tanpa dipanggil oleh KPK. Tapi itulah bukti. Yang menyampaikan bahwa Mas Kaisang itu nebeng. Nebeng. Oke, silakan Mas. Ya itulah bukti kalau keluarga itu, ya seperti wawancara Mbak Nana, Najwa Shihab kepada kakaknya, Gibran. Bahwa keluarga itu dari kecil memang nggak diajarin mencari literasi yang benar. Literatur yang benar. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem. Oke. Iya kan? Sekarang tadi, contoh tadi yang saya sampaikan. Kalau ada seseorang punya motor, misalnya Mas Aiman punya motor ya. Terus saya datang, Mas aku pinjem, aku mau naik motornya nih. Oh silahkan nebeng. Setelah saya naik, Mas Aiman nggak naik motor itu. Orang lain sudah naik motor. Itu saya nebeng atau minjem? Iya. Iya kan? Jadi dia pun nggak bisa. Nebeng harus ada yang pemiliknya ikut. Betul, dia nggak bisa. Dia pun nggak bisa memilih diksi yang benar. Oke, kita bongkar. Ya. Jadi pemilik pesawat tersebut adalah. Karena pesawat itu. Oh Anda tahu nih 4 orang? 4 orang. Boleh Anda sebutkan? Satu Kaisang. Ini kalau Anda salah Anda bisa digugat loh nih. Oh iya, 1 Kaisang Pangarep. Ini kan narasumber media. Gak apa-apa, 1 Kaisang Pangarep, 2 Erina Gudono. 3 kakaknya Erina yang cewek, yang ada fotonya dia lagi megang stroller yang harganya 21 juta itu. Ya, tuh. Nah 1 lagi ADC. ADC itu staff sekaligus pengawalnya mereka. Bukan pas pampres ya? Ini bukan, ya itu saya masih, ya nggak apa-apa. Mungkin karena nggak cukup aja pas pampresnya nggak naik ya. Kalau cukup. ADC itu sipil berarti? ADC itu saya belum cek apakah dia sipil atau militer. Oke, ya, gitu. Kalau militer salah, ya kan gitu. Ya. Nah artinya ADC itu ajudan lah ya? Ajudan. Itu nggak paham soalnya. Apa gitu tuh bahasa Perancis ya. Gitu. Nah artinya apa? Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini, tidak benar kalau itu nebeng. Jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak ada teman. Oke, pada saat berangkat mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika temannya ikut karena pesawat itu semuanya mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya itu kan dia nggak nebeng. Begini, kalau menurut saya ya benar, Prof. Bisa saja orangnya tidak ikut, ya kan? Okay. Tapi kan ada pilotnya. Lah kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Makanya, misalnya gini nih. Pilotnya temennya gitu? Enggak. Itu namanya kan nebeng atau minjem pesawat. Ini ya kan masalah serius loh ya. Ini profesor saja nebeng atau minjem, Prof. Mas, kalau minjem itu seperti Anda pinjam motor, saya pinjem ya ke pasar Bo misalnya, pinjem. Tapi kalau saya ngikut terus kemudian, Mas ini ada orang saya ngikut sekalian, itu nebeng, bisa nebeng. Prof tujuannya kan ke Philadelphia. Iya. Untuk mau menerusin mau melanjut ke beasiswa si Erina. Awalnya dia tidak ke Philadelphia dulu. Awalnya dia itu ada setelah refueling di bandara di Jepang, ya di Kobe itu. Ya cuman kemudian dia ke Los Angeles. Tetap statusnya dia itu nebeng kan. Ngikut nada. Gini loh. Pesawat itu kalau nggak ada si Kaisang sama kalau ada pilotnya dari orang yang punya gimana? Kan nebeng juga namanya. Beda. Masa dia harus nebeng itu nyampe kayak gitu. Bentar, Mas Adian silakan Mas Adian. Silakan Bang Adian. Gini, kalau nebeng itu nggak muter-muter. Betul. Langsung ke tujuan. Gua nebeng, lu mau ke Depok? Iya, gua nebeng dong. Iya. Nah kalau kemudian, gua nebeng dong, tapi ke Bekasi dulu, habis ke Bekasi ke Bogor dulu, baru. Dan itu nganter dia loh Mas Adian. Rute itu sebelumnya kan sudah ditentukan rutenya. Rutenya yang nentukan. Masa tiba-tiba lagi naik pesawat nih, kita berhenti dulu sini, kan nggak mungkin. Ini ada rute. Enggak, Prof gini, Prof. Saya pakai KBBI aja boleh? Enggak, pelan-pelan supaya agak jelas. Ya, KBBI boleh. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nebeng apa, ikut serta dalam kurung makan, naik kendaraan dan sebagainya dengan tidak usah membayar.
Jadi ikut serta. Ya. Nebeng namanya. Ya, Lah iya nebeng tuh. ikut serta. Ya. Ikut Artinya kan? kalau orang yang tidak ada pun bisa dinebeng di pesawatnya. Oh, enggak, Prof. Boleh, enggak boleh dong. Gimana, Prof? Prof? Enggak ada. Karena yang bawa itu Saya adalah ikut. pilotnya. Kalau ikut Kecuali gini ya. Gini. Ini kecuali gini. Mas, komunikasi bidang saya sedikit aja. Kalau di Jerman itu kita bisa namanya nebeng dengan orang yang punya mobil kan. Ya. Tapi kalau misalnya pesawat ngapain pula orang itu di situ? Ya dia bisa suruh pilotnya kok. Nebeng juga namanya. Enggak, Prof. Iya, enggak di mana itu? Lagian gini, rute Jakarta, Halim, itu bisa, kemudian ya. Itu bisa kalau yang punya jadi pilot gitu. Enggak juga dong. Enggak. Nggak bisa. Tapi kalau nebeng Iya. itu mesti Harus ada yang ikut. ikut serta kok. Yang apakah nebeng Kalau sebuah motor agak kejahatan? gampang, ada Enggak. istilahnya itu bonceng. Pak, Itu kan Prof. lebih gampang. Ya Prof. Effendi Tapi kalau- Ghazali. Iya, Pak. Enggak, itu sebuah kejahatan tuh tidak nebeng kayak gitu. Apanya? Apa sebuah kejahatan? Ya karena Kaisang Oh, pelan-pelan. Ini pindah lagi. Pindah lagi. Nah, kan begini. Adiknya pejabat adalah negara. ikut serta ketika yang punya Enggak. ikutan gitu Karena ya. gini kan sudah dilaporkan ke KPK nih. Maka Ya, saya ya. tanya, nebeng itu sebuah kejahatan Oh, bukan? pindah. Kalau dipindah. Itu masalahnya kan. Satu lagi gini. Dipindah. Oke, Bukan soal definisi Saya nebeng, teruskan, tapi Chief. pindah. Jadi artinya gini, kalaupun itu tadi katanya, oh itu rutenya memang gitu. Enggak, Prof. Kalau dari bandara di Jepang, ya di Kobe tadi, kemudian mau ke Philadelphia, ngapain harus ke LA, ke Los Angeles? Kemudian ngapain juga ke Vegas? Baru ke Philadelphia. Ini ngalang namanya. Enggak. Kalau dalam bahasa, Kalau kita Jadi dia pakai muter. pesawat pribadi, kita bisa tunjukkan pada rute-rute mana yang kita mau. Enggak, Prof. Berarti yang menentukan arah siapa? Lah Enggak mungkin si Gang Ye dong. Iya kan? Ya saya belum tahu itu. Lah ya udah. Ya udah Tapi enggak mungkin Tapi Gang yang Ye. menentukan arah itu pilot. Enggak, pilot tuh sopir, Prof. Soal nebeng. Ketawa, Adian ketawa. Setuju Mas Adian? Bang Adian ada mau sampaikan, silakan Bang Jadi Adian. penumpang nggak tahu kemana-mana, pilot yang nentuin. Nah, iyalah. Begini, Pak Iman. Menurut saya, Ya, kita silakan. boleh bebas berbicara tentang apapun, saya setuju. Tapi ada koridornya. Misalnya begini, kalau saya ditanya, Yan, lu setuju nggak membicarakan ketek? Nggak setuju. Sebentar, nggak setuju. Kenapa? Segala sesuatu yang melekat dalam tubuh orang nggak boleh menjadi bahan perbincangan publik. Nggak boleh. Apalagi dikaitkan dengan kritik terkait dengan bangsa dan negara, itu nggak boleh. Saya tidak setuju. Kedua, misalnya dalam akun Fufu Fafa, ketika ada tulisan tentang homo dan sebagainya, saya tidak setuju. Itu melekat pada orientasi seksual perorangan. Terlepas dari saya setuju atau tidak terhadap persoalan lintas gender seperti ini, tapi dalam konteks itu jadi bahan kritik untuk dilemparkan pada wilayah publik, saya tidak setuju. Kenapa? Itu sudah penghinaan sangat besar. Itu loh. Jangan dong itu menjadi alasan kita menolak seseorang. Oke, kalau soal jet Dalam pribadi konteks- gimana Bung Adian tadi? Nebeng. Apa? Nebeng. Ya kalau nebeng ya si Pak Prof aja maksain bener. Masa pilot yang nentuin? Pilot itu terbang kemana-mana karena keinginan penumpangnya. Itu loh. Kalau jet pribadi kan begitu. Penumpangnya bilang berhenti ya berhenti, terbangnya terbang. Nah kalau kemudian nebeng, kan tadi sudah jelas kamus bahasa Indonesia seperti apa. Turut serta. Jadi ikut dia. Gitu loh. Kalau tujuan kemudian temen gue bawa mobil mau ke Depok, ya gue ikut. Gue nebeng dong ke Depok, gue turun di Lenteng Agung ya. Nah itu nebeng. Nah kalau kemudian temen gue mau ke Depok terus mobilnya gue pakai muter-muter dulu, itu bukan nebeng. Tapi intinya gini. Tapi saya mau tanya ke Mas Roy. Ya. Arti Anda valid betul di pesawat tersebut, pesawat Tidak ada Gulfstream Gang Yi. ya. 4 penumpang. 4 penumpang plus kru, tidak ada Gang Yi. Kru ya, krunya 2 pilot. Ya. Dan ada 1 pilot, 1 cadangan. Oke. Ya. Kemudian ada 1 kru lagi. 1 kru lagi. Kemudian baru 4 orang ini. Jadi 7 total. Ya. Ini kita bicara detail nih. Detail 7 atau 8. Saya sih sebenarnya. Nah, 8 itu siapa? Enggak, Ikut. yes. Tidak Pasti ada- itu. Pasti. Pasti. Dan pesawat itu terbang ke arah yang diinginkan oleh keluarga tadi, Kaisang dan Erina. Tahu dari Kenapa? mana? Kenapa? Taunya karena ketika dia LA, ketika dia di Los Angeles, itulah ada foto, ketika ada foto yang lobster snack itu, yang harganya 400.000 itu. Itu motretnya di situ. Jangan sebut-sebut harga lah ya kan. Roti. Agak lain juga jadi. Tapi poin saya sebetulnya kalau bagian ini kita masih bisa berdebat nih, Ya, yaitu misalnya ya. Ini misalnya Man, supaya enak acara ini objektif. Yang punya
pesawat mengatakan saya mau ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini. Ya. Sudah dari awal. Lalu saya bilang, saya nebeng, boleh nggak? Gitu. Berarti kan saya ikut jalur yang sudah dibuat oleh yang punya pesawat. Betul. Yang jadi masalah adalah nebeng ini sama dengan bonceng kalau naik motor, itu mengharuskan yang punya ikut. Itu Tapi kalau yang saya katakan. kita berbeda pendapat ya, bisa saja itu sudah ditentukan. Ini pesawat harus ke Kubu dulu untuk ngisi bahan bakar, terus ke LAX, terus kemudian ke Vegas. Vegas, Nevada, Itu yang saya baru sampaikan. ke Philadelphia gitu ya. Itu. Pengertiannya kan belum tentu si pemilik pesawat ikut di dalam pesawat. Bisa saja misalnya dia ada keperluan entah mengantarkan barang atau entah menjemput kerabatnya di Philadelphia atau dimanapun. Yang kemudian pesawat itu sudah dijadwalkan akan ke titik A, ke titik B, ke titik C. Lalu kemudian Mas Kaisang dan Mbak Erina itu nebeng. Dan ada mungkin nggak seperti itu? Enggak sih. Dan ada satu lagi. Makanya Pak Iman, makanya menurut saya si pemilik pesawatnya harus datang ke KPK juga untuk menjelaskan. Setuju. Itu loh. Artinya di sini kita akan melihat KPK berusaha mencari tahu sejauh apa. Oke, Kaisang sudah datang. Bagus, bagus. Oke, dia bilang begini. Nah, pemilik pesawatnya panggil dong. Lah lagian gini Mas Adian. Sebetulnya sudah ada itu laporan ke KPK Singapura ya. Mas Roy, sudah ada laporan ke KPK Singapura. Tinggal KPK Singapura koordinasi dengan KPA Indonesia. Itu kan jalurnya begitu. Ya kan kadang-kadang nih ada orang Indonesia numpang diperiksa, bukan nebeng. KPK Singapura memeriksa Gang Ye kan tadi? Bisa, kemudian berkoordinasi. Jadi saya kira ini bukan jalan buntu ya. Kemungkinan bekerja itu seperti ada kayak gitu. Dan artinya Pak Prof setuju dong. Nah gini, kalau misalnya ada kerjasama KPK Singapura dengan KPK Indonesia untuk memeriksa satu perkara itu bisa terjadi karena sudah pernah kejadian ini. Dan sekarang sudah ada pemeriksaan. Kalau KPK Singapura, gini Mas, bahwa ini diusut lagi lebih jauh gitu. Gini. Kalau apakah dipanggil, apakah berkoordinasi dengan KPK Singapura? Kita percayakan aja pada KPK, ya kan? Ini kan sudah ada kerjasama kayak gini kan? Dan kalau memang Mas Roy, Mas Roy Suryo punya bukti yang diperoleh secara legal, Anda ajukan ke KPK. Anda menjadi saksi dalam perkara ini. Pak Iman, saya mau ngasih Pak Prof, izin Pak Mas Roy. Izin gini. Oke lah itu nebeng deh atau minjem kek. Nah, minjem atau salah. gratifikasi kek. Atau apapun kek gitu. Ya proses saja ribet amat. Kan Presiden Jokowi udah bilang semua sama di mata hukum. Artinya secara nyata beliau mempersilahkan periksa kalau ada sebuah kesalahan. Satu lagi Beb. Ya so what gitu loh. Satu lagi Beb. Artinya periksa terus gitu, lanjutin terus. Sebaiknya kalau memang periksa dan ini jujur, Kaisang tadi ketika sampai ke KPK yang diceritakan jangan hanya yang pada tanggal 18 Agustus 2024. Itu kita nggak tahu Pak. Itu mungkin di dalam ngomongin. Ada buktinya tahun lalu yang September ada videonya. Terlalu cetek. Kalau kita bilang itu cetek atau ketek ini? Cetek bukan ketek ya. Ini terlalu cetek. Kalau kita ngomongin itu minjem, itu nebeng, itu apa? Pak Jokowi bilang apa? Semua sama di mata hukum. Ini kesempatan. Buktikan saja gitu kan. Itu kesempatan buktikan ucapannya beliau. Proses gitu loh. Periksa. Mau ngasih pinjem lo mau apa? Nah salah. Salahnya di mana? Proses saja Pak. Jangan bilang salah. Baca undang-undang tipikor Prof. Saya bukan ahli hukum tapi saya sudah baca juga Prof. Kaisang ini kan swasta, private, bukan penyelenggara. Iya tapi dia adiknya siapa? Ayahnya siapa Prof? Gini loh. Sekarang ini sudah ada pelaporan ke keluarga, Prof. Mas, ada keluarga. Udah proses aja udah. Kalau sudah ada misalnya bukti di Singapura kuat, tentunya bukti dari Singapura dibawa ke Jakarta. Satu lagi, seperti itu. Satu lagi, Prof. Kenapa Kaisang tadi tidak jujur? Saya katakan tidak jujur. Kenapa? Dia hanya menceritakan satu kali. Sebentar. Ini serius loh, Pak. Mas Roy mengatakan Mas Kaisang tidak jujur. Ya. Kenapa? Karena dia hanya menceritakan satu kali yang dia pergi ke Amerika, ke Philadelphia. Pemberian keterangan itu tertutup. Kok Anda bisa tahu satu kali? Ada datanya semua, Bro. Nah, pemberian keterangan di KPK itu kan tertutup. Dia yang memberikan. Dia memberikan dan setelah itu ada orang KPK. Prof baca TV dong, Prof. Baca berita dong. Saya nggak bisa baca TV. Nah, udah. Nonton TV. Nonton TV, lihat YouTube atau lihat aktif dong gitu. Supaya tahu setelah itu. Nonton koran lah. Ya, nonton koran ya. Setelah Kaisang tadi
ngomong, kan ada satu yang orang hukumnya partainya, itu yang bicara yang mbaknya rambut pendek itu bicara Fancy. Setelah itu ada orang KPK diwawancara dan orang KPK-nya bicara soal ini tadi yang dia menceritakan 1 kali. Artinya clear dong masalahnya. Enggak, 4 Kak. Harusnya dia kalau yang memang 3 tidak clear, orang KPK mengatakan akan ada pemeriksaan lanjutan. Iya, sebentar. Yang bohong di mana? Ya karena dia hanya bukan bohong, tidak jujur. Oke, ya. Kalau jujur dia ceritakan semuanya, mulai yang dia pergi tanggal Agustus 2023, yang rutenya itu sampai ke Bali segala. Kemudian yang September 2023 yang dia dari Nagoya, landing Halim, kemudian landing di Adi Sumarmo Solo yang bawa tas merek D itu. Ya, 2 tas itu langsung masuk Alphard. Ini pengamat tas juga. Mas, pengamat tas. Langsung masuk Alphard tanpa kalau orang itu ngomong di KPK berdasarkan pertanyaan dari penyidik atau pemeriksa. Enggak, tadi bukan pertanyaan. Tadi dia nggak diundang, Prof. Dia tuh memberikan keterangan dengan katanya. Artinya kan tidak, Mas. Pribadi. Mekanisme pemeriksaan di KPK itu tidak ujuk-ujuk. Misalnya Anda datang nih, saya mau cerita gini. Enggak. Orang KPK itu, pemeriksa itu kan tanya. Masalahnya gimana segala macam. Jadi tidak bisa melebar dari pertanyaan dari pemerintah kalau gitu itu. Kita dorong KPK supaya detail. Silakan aja. Iya, jangan. Yang penting Mas Roy datang bawa bukti. Iya. Ya, jadi saksi itu penting itu. Tapi inti dari itu semua Mas Aiman, saya hanya kenapa kan presiden itu memang atau kepala negara itu memang harus mengerti kapan masanya. Setiap presiden Indonesia tadi sudah disebut itu punya masa, punya zaman, punya medianya. Dulu ketika misalnya ada pemberontakan di Filipina, ada penurunan Marcos, itu mereka gerak pakai SMS. Ketika di Kamboja, ya itu ada bagaimana aktivis wanita itu karena SMS diblokir, telepon disadap, dia pakai fax. Indonesia pakai sosial media. Jadi menurut saya gini, jangan salahkan sosial medianya. Ini teknologi Mas Aiman, teknologi dimanfaatkan ke kemaslahatan masyarakat, kita bisa tahu sejarahnya. Oh presiden kita dulu begini. Dan Mas Roy tadi mengatakan bahwa siapa manifestnya, siapa orang-orangnya, rutenya kemana, itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Semua bisa dipertanggungjawabkan dan ada cara research ilmiah yang sekarang muncul yaitu namanya OSIN ya, Open Source Investigation. Ya, Open Source Intelligence. Open Source Intelligence, OSIN. Itu setiap orang bisa lakukan, Prof. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa dan di netizen itu, netizen plus 62 itu kan terkenal Mas Aiman. Maha benar netizen dengan segala cuitannya, ya kan gitu. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Mereka bisa juga dapat dari mana-mana. Saya mengkonfirmasi, saya yang memverifikasi ini. Ini kan sudah 2 kali Mas Roy Suryo bicara ya. Betul. Ya saya kira cara yang paling bagus adalah laporkan ke udah nanti akan laporkan, datang kemudian Anda bawa bukti, bersedia diperiksa. Sudah, ya nanti kan? ada teman-teman lain yang bergerak ke sana, Prof. Ya enggak, Anda sendiri karena Anda adalah orang yang punya data, mengungkapkan fakta. Data itu. Jadi sudah, Prof, data itu harus dipertanggungjawabkan, Mas. Ada Mas Roy tadi saya sampaikan akan memberikan data itu. Apakah lewat orang lain atau sendirian? Oke. Itu clear aja, Prof. Jadi enggak usah juga Prof nahan di sini enggak usah lah gitu lah. Biarkan saja. Oke, silakan. Bergerak, biarkan saja netizen juga bergerak. Siap. Bung Noel akan ngomong, tapi saya akan berikan kesempatan selepas jeda. Kami akan segera kembali saat lagi tambah bersama kami Rakyat Bersuara. Nanti ke Bung Noel. Oh beda? Beda. Bukan Kaisang aja yang naik private jet. Ya, itu banyak pejabat publik juga naik private jet. 1B-nya itu ya Noel ya, bahwa seluruh yang siapapun pejabat publik yang naik private jet harus juga diusut. Jangan gitu dong. Bukan seluruh pejabat publik yang naik private jet, seluruh pejabat publik yang punya implikasi gratifikasi publik di badan orang itu dia harus bertanggungjawabkan. Kan itu. Yang punya implikasi gratifikasi ya. Iya, karena kalau karena hari ini orkestrasinya ada gratifikasi. Tadi Bung Noel akan menyampaikan sesuatu, silakan Bung Noel. Terima kasih Bung Aiman. Tadi kita bicara tentang nebeng dan sebagainya dengan definisi yang nggak ketemu dari diskusinya, ya kan? Ini sangat lain sesuai dengan tema hari ini. Bukan agak lain malah sangat lain. Karena yang menjadi sasaran tembak itu hanya Kaisang, Mas Roy. Dan yang saya ketahui dan saya pertanggungjawabkan ya, pernyataan juga, saya. Bobby juga. Ya, Bobby juga. Kemudian banyak juga pejabat publik ya, Pak yang hari ini menjabat juga menggunakan fasilitas jet juga loh, private jet. Seharusnya Bung Roy juga harus berani menyampaikan itu. Enggak apa-apa, ungkap. Iya. Setuju saya. Nah, ini pelajaran untuk kita berbangsa dan bernegara.
Jangan mentang-mentang anak penguasa kemudian ugal-ugalan. Jangan mentang-mentang kita anak presiden lantas kita. Pernyataan Pak Jokowi udah luar biasa. Semua di mata hukum sama. Buktikan. Maka kan saya bilang tadi buktikan. Iya kan? Iya buktikan. Tinggal kita buktikan. Datang ke KPK Mas Roy. Maksud saya begini. Jangan kemudian gini Mas Noel. Jangan kemudian masyarakat sekarang sudah terus skeptis. Paling nanti kebalikannya. Nah, ini kan tingkat akumulatif ya. Tingkat akumulasi kemuakan rakyat. Banyak pejabat-pejabat juga naik private jet. Dari Jokowi Uber itu maksud saya. Banyak. Top loh ini. Gitu loh. Ini dari Jokowi mania, Prabowo mania sekarang ya. Yang ngasih nama ini nih. Yang bertanggung jawab nih. Jokowi Prabowo. Jokowi Prabowo 2. Enggak, Prabowo mania. Om Ega ngasih nama ini kan. Dulu berarti Mas Aiman. Dulu namanya Joman, sekarang apa? Praman. Praman Usman dong. Projok. Ini pertanyaannya bagus. Menurut saya bagus dari Bung Noel. Mas Roy, kenapa sekarang fokus hanya ke Kaisang dan Bobi? Tidak. Kan ada pejabat yang lain. Kenapa nggak dibuka manifestnya? Kenapa nggak dibuka rutenya? Berarti ada kan? Ada. Nah. Enggak, pada saat akan dibuka. Jangankan Kaisang Bobi. Bahkan yang operasi yang tadinya dagunya besar jadi tirus. Kemudian yang tas-tasnya sekarang Hermes, kemudian Louis Vuitton dan lain sebagainya. Gini aja. Nanti akan keluar semua itu. Enggak pelan-pelan. Ini Mas Roy. Itu siapa? Ini gue hanya betul gosipnya nih. Bukan gosip, Prof. Fakta. Fufu fakta ini. Iya. Ini fakta. Gini. Sebentar, itu tas-tas siapa maksudnya? Ya adalah nantilah. Yang kaitan ke jet pribadi ini? Bukan, lain lagi. Kalau terkait sebentar. Ini maksudnya bicara soal siapa? Pejabat yang lain? Pejabat yang lain. Ya, pejabat yang lain atau keluarga pejabat yang lain. Aiman. Ada. Nah, iya, Bang Adian silakan. Kayaknya sudah bisa disimpulkan deh. Pertama bahwa apa itu Bang Adian? Pertama bahwa terkait dengan jet pribadi dan sebagainya, dari kubu yang berseberangan dengan Jokowi maupun yang mendukung Jokowi setuju agar itu diusut. Ya. Oke. Kan itu kesimpulan kita yang pertama kan. Ya, jadi kita nih Aiman ada kesimpulan itu ya. Ya, Noel setuju tapi dengan catatan yang lain juga diperiksa. Oke, Babe Haikal juga setuju, periksa aja katanya gitu loh. Kemudian Pak Prof juga setuju. Kalau perlu kerjasama dengan KPK Singapura, kira-kira seperti itulah. Ya, artinya diskusi kita sudah selesai soal jet pribadi. Belum. Kenapa? Karena masing-masing pihak sudah setuju Bang Adian, ketika itu diusut. Bang gitu Adian belum selesai karena begini pelan-pelan ya. Saya bukan ahli hukum nih. Belum selesai karena saya melihat kan Kaisang itu datang, ya kan? Atas keinginan sendiri kan. Setelah ada KPK bilang akan minta dan segala macam. Tapi datangnya setahu saya ya ke Dewan Pengawas. Iya, bukan gedung merah putih, gedung lama. Iya, enggak, bukan. Maksud saya justru di situ loh Deputi pencegahan, Prof. Datangnya ke gedung lama, ke gedung Deputi Pencegahan. Disebutkan ke Dewan Pengawas, bukan? Ke Deputi Pencegahan. Deputi Pencegahan. Oke, sudah Deputi Pencegahan ya. Lalu selanjutnya itu diserahkan ke KPK saja ataukah Roy Suryo dan kawan-kawan, saya menyambung Prof. Andi Hasun nih, besok itu akan menyampaikan laporan? Ya. Bukan kita berharap, tetapi ada yang nanti menyampaikan laporan besok pagi Rabu tanggal 18. Itu bentar. Besok dengan surat kuasa atau gimana? Besok pagi Rabu loh ya. Besok Rabu akan ada yang menyampaikan laporan terkait dengan jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang. Ya. Jangan Kaisangnya dong. Bukan, datanya dari pejabat yang lain. Sementara kan yang tadi memberikan klarifikasi kan orang namanya Kaisang Pangarep. Karena ada ketua umum yang anaknya juga menjabat naik private jet. Siapa sebutkan? Saya minta Om Roy lah saat itu. Ini saya sampaikan, saya bertanggung jawab terhadap pernyataan saya. Silakan Bang Adian. Kesimpulan kedua, siapa? Baik Pak Prof maupun Pak Noel maupun Babe Haikal, saya dan Pak Roy dan Bang Effendi Ghazali setuju bahwa ketika tanggal 20 Oktober Jokowi turun maka powernya hilang. Nah, itu kesimpulan kita yang kedua. Jadi kita sudah punya dua kesimpulan yang disepakati bersama dalam percakapan kita malam hari ini, gitu loh. Biar jelas ada ujungnya pembicaraan kita ini. Begitu, Pak Iman. Ujungnya apa nih maksudnya? Ujungnya bahwa sebenarnya semua setuju bahwa Kaisang harus diusut. Kedua, semua setuju bahwa Jokowi akan kehilangan kekuasaan dan kewenangannya tanggal 20 Oktober. Kalau soal Kaisang gue beda, Yan. Oh beda? Beda.
Bukan Bedanya Kaisang di mana? aja yang naik private jet. Ya, itu banyak satu- pejabat publik yang naik private jet. 1B-nya itu ya Noel ya, bahwa Iya dong. seluruh yang Siapapun pejabat publik yang yang naik private jet harus juga diusut. Itu jangan gitu biar dong. enak. Bukan seluruh Iya pejabat dong. publik yang naik private jet, seluruh Dia pejabat sebagai publik apa yang ketika punya menempel ada implikasi suatu jabatan gratifikasi. publik di badan orang itu, dia harus bertanggungjawabkan. Kan itu. Yang punya Itu kan implikasi hukum. gratifikasi ya. Iya, Ya, karena kalau karena hari ini orkestrasinya ada gratifikasi. Ya. Orang naik private jet dicari dari mana itu private jet, duitnya dari mana ya kan? Karena kita tahu namanya pejabat itu gajinya berapa dan duitnya juga berapa. Kemudian dia naik private jet. Nah, itu yang digugat. Itu satu- yang diusut. satu B Supaya ya. maksud saya, Satu B dari siapapun kesimpulan. pejabat yang naik private jet harus juga dihukum. Setuju. Jadi saya menggarisbawahi, cuman menggarisbawahi jangan sampai Bang Adian Pitupulu ini jump to the conclusion gitu ya. Jangan sampai lompat kepada kesimpulan gitu ya. Gini Gini Bang Adian Pitupulu ini paling jago nih urusan begini nih ya. Ya. Biasanya itu kerjanya gitu. Sebentar. Yuk. Apa yang digarisbawahi sama saudara saya ini? Lihat ketawanya. Adian Pitupulu mesti kita Garis komain. bawah lah ya, garis bawah. Jangan dititikin, dikomain. Jangan kesimpulan, garis bawah ya. Kenapa? Oke. Kenapa? Tadi Bang Adian bilang kesimpulan pertama semua setuju kasus ini dilanjutkan bila semua yang naik private jet juga diusut. Semua. Itu adil namanya. Kalau cuman Kaisang berarti ini ada pilih kasih dan menuju kepada seseorang yang hampir habis masa jabatannya. Dan agak lain itu jadinya. Agak lain ya. Jadi setuju diusut dan semua orang yang pakai private jet diusut. Ya. Bukan semua orang. Dengan pejabat. Semua pejabat. Ya Kalau oke semua orang lah, oke bisa lah. aja. Ini rame jadi. Ini bahaya loh. Seluruh orang yang naik private jet pelan-pelan loh. Seluruh pejabat. Seluruh orang yang naik private jet mau diusut. Seluruh pejabat. Seluruh pejabat yang terinimplikasi dengan gratifikasi harus diusut. Oke. Itu jelas itu. Yang kedua kita yang kedua tadi bilang Pak Jokowi kehilangan powernya setelah 20 Oktober adalah sebuah keadaan yang normal dan wajar bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Di negara demokrasi. Di semua negara itu berlaku. Jadi ini no issue dan do not jump to this conclusion. Atau tidak termasuk parsimoni apapun. Ya biasa aja. Karena nggak ada apa-apa. gitu. Tapi yang mau kita katakan malam ini adalah Dendamnya Pak Adian Pitupulu. Bukan yang mau gitu kita loh, katakan dengan malam Pak Jokowi. ini kenapa dibandingkan misalnya nggak usah jauh-jauh presiden-presiden Indonesia sebelumnya menjelang tanggal serah terima atau pelantikan 20 Oktober itu tidak bertubi-tubi seperti sekarang. Nah itu pertanyaannya. Kecuali kita menyangkal nggak ada yang bertubi-tubi. Yang agak lain itu sesuai dengan tema ini. Yaitu dulu partai yang mendukung dan Adian mendukung tiba-tiba menyerang. Marah jadi sekarang. Itu agak lain. Marahnya bertubi-tubi lagi. Ya, Luar enggak, biasa. Termasuk dia, tapi ada yang enggak. Pelan-pelan ya, saya mau jelaskan. Ini satu yang baru ya, supaya terlihat bahwa ini bukan sekedar mereka berhak marah juga dong Noel. Berhak marah nggak mereka? Iya. Berhak kan? Nah, Yang mana nih? Adian berhak marah dong. Adrian boleh marah sekarang, tapi kemarin enggak kan? 9 tahun nggak marah. Gitu. Oke, baik. Tapi saya mau bilang gini, saya nonton pertandingan sepak Karena bola. nama gua disebut berkali-kali, gua harus menjelaskan kapan marahnya gua. Enggak. Adian enggak. Ya, tapi dia berhak marah lah. Dia nggak marah pun. Berhak marah. Saya mengatakan dia berhak marah Itu gitu. loh. Karena Pak Jokowi. Bukan. Kita harus menempatkan secara proporsional. Jangan dong nama Adian dikutip berkali-kali tapi tidak memberikan gua kesempatan untuk menjawab. Oke. Silakan Pak Adian. Politik Jokowi tidak cuma sekarang. Noel bisa baca. Semua bisa dibuka dalam rekam jejak di Google dan sebagainya. Kritik-kritik itu tak gua sampaikan dari dulu sampai sekarang. Kita tidak pernah membabi buta untuk mendukung seseorang. Begitu Noel. Oke. Begitu loh. Oke, sekarang Artinya kita bahwa lanjut. Saya supaya lanjut nih sebentar. Oke, supaya salah satu Saya hal mau yang menanggapin tidak Bang Ege. agak cepat supaya tidak berbau kemarahan yang sekedar ada alasan politik dan lain-lain. Saya nonton sepak bola Indonesia lawan Australia, ya. Begitu pemain dan tim official Australia masuk lapangan, seluruh penonton itu gitu ya, itu juga nggak terlalu baik. Tapi artinya ada alasan lah karena ini Australia. Sesudah selesai pertandingan, pemain-pemain dan official Australia sudah masuk,
Tiba-tiba saya kan duduknya berbeda tuh ya. Saya di barat, itu adegannya di timur. Ada yang teriak, ditambah dengan Mulyono. Mulyono. Wah, itu nggak beres itu. Enggak, saya ada di sana. Ada, rekamannya ada tuh. Anda di sana. Saya ada di sana, Bang. Mungkin ada 5 orang barangkali, nggak 10. Cuman 5 orang barangkali. Nggak apa-apa, 5 atau 10 juga nggak apa-apa lah. Tapi menurut saya, ini peristiwa belum pernah terjadi sebelumnya. Oke. Gini, Bang. Boleh. Jadi bentar. Nggak apa-apa. Please, gini. Enggak, pelan-pelan. Ini saya sampai mengecek apakah di antara daftar, kan yang diteriakin itu kan adalah pemain dan official Australia. Sampai saya cek di antara nama pemain dan official Australia, siapa tahu yang masih ada di lapangan. Ada nama Mulyono nggak? Mulyono gitu ya. Apa yang disampaikan? Masih ada di lapangan. Nggak ada. Sebentar, Membesar-besarkan sesuatu yang nggak bagus. Prof, pelan-pelan. Apa yang disampaikan Prof Egy? Iya. Pelan-pelan. Iya. Siapa dulu nih? Abang cek nggak Adian atau saya nih? Penonton timur itu? Gimana? Adian ada nggak di penonton timur itu? Nggak ada kan? Agak jauh. Di barat ya, barat. Agak jauh. Gini. Oke, silakan Pak. Yang marah itu bukan Adian, Oke, sepertinya. bukan Adian. Pelan-pelan. Gitu loh. Apa yang tadi disampaikan oleh Prof Egy sudah masuk kepada inti. Bertubi-tubi. Nah, salah satu dari mulai dari kawat, mulai dari akun yang tadi yang disebut Fufafala, mulai tas lah, mulai apalah, sampai semua bertubi-tubi sampai Mulyono. Ketek termasuk bertubi-tubi. Sekarang kita coba lihat lebih makro dulu ya, ntar baru kita ke mikro ya. Gini, kelihatan nggak bahwa ada upaya pemecah belahan antara presiden terpilih dengan wakil presiden? Antara dengan wakil presiden terpilih. Kelihatan nggak ada upaya pemecah belahan? Kalau fakta, Beb, kalau itu fakta dilakukan oleh seorang calon yang sekarang sudah terpilih. Kalau soal fakta, saya 2019 akun Twitter saya diisi oleh kata-kata memaki-maki Pak Prabowo, memaki-maki Pak Hasim. Twitter saya yang saya tidak pernah lakukan apapun. Itu udah saya usut, udah saya laporin. Babe mau bilang kalau itu dihack. Dengerin, udah saya laporin ke Mabes. Orangnya udah ketahuan. Yang ambil itu namanya Gara Kurniawan. Saya sebut aja di sini. Sekarang kenapa Mabes tidak periksa Fufu Fafa? Udah sepel aja, ya kan? Iya, udah periksa Fufu Fafa, panggil Andrew Darwis. Ini jam into conclusion loh dia nih. Iya, CEO-nya Kaskus, servernya Kaskus ada di Indonesia. Gampang banget. Kenapa? Enggak, saya mau mengatakan saya pernah dilakukan seperti itu dan faktanya bukan saya yang itu Babe, iya. Sebentar dong, katanya pelan-pelan, kita belum jam to conclusion. Upaya-upaya ini semua kalau saya melihatnya upaya pemecah belahan, upaya adu domba. Yang kalah kemarin itu belum menerima kekalahannya. Ini fakta, Be. Yang sekarang harus terjadi adalah Anda harus tahu bahwa yang ada adu domba ini seorang yang bernama Prabowo Subianto yang tidak akan pernah berhasil untuk diadu domba. Dengan Pak Prabowo-nya tidak masalah kita, Be. Tapi kan enggak Pak Prabowo pasti ada kesana. Udahlah, enggak usah pakai itu. Enggak pelan-pelan. Jadi karena tadi arahnya ke saya, enggak apa-apa. Ya kan? Ada bukan. Enggak apa-apa. Sebentar. Di layar dibeda dua antara saya dan Bapak. Enggak apa-apa. Saya mau ngasih tahu gini, satu. Pasti ada arah untuk mengadu domba. Dan Pak Prabowo yang Anda sedang upayakan, wahai para yang suka pemecah belah ini, nggak bakal berhasil. Kita tidak ada masalah dengan Pak Prabowo presiden terpilih kita. Kita hormat, nggak ada masalah. Yang kita masalahkan sebenarnya adalah kenapa aparat tidak mengusut akun Fufu Fafa itu. Siapapun dia, kalau dia bukan Gibran, Bang, dengerin ya. Kalau dia ini mesti yang menjawab bukan saya. Ini lanjut aja hukum ya. Kalau dia bukan Gibran, Wapres terpilih selesai. Wait, sebentar. Selesai. Ini yang jawab sekarang ini gini ya. Begini, Bang. Ini kan bekas Menkominfo nih. Sebentar. Itu namanya pencemaran nama baik, penghinaan. Itu harus ada legal standing. Betul. Nah, yang saat ini menjadi legal standing yang berhak melaporkan itu adalah Pak Prabowo sendiri. Oke. Enggak. Yang menghina Pak Prabowo bukan cuma ini, Bang. Terlalu banyak orang se-Indonesia yang nggak suka. Akhirnya apa? Dia menghina macam-macam. Bapak nggak ingat PSI paling rajin menghina Pak Prabowo pada waktu itu? Mau dimaafkan gitu loh. Sekarang Anda akan menangis terseduh-seduh ketika Pak Prabowo mengatakan yang dihina oleh Fufu Fafa itu banyak, Anda.
Gitu loh. Yang dihina oleh Fufu Fafa itu Akhirnya apa banyak. yang terjadi? Tidak Mau cuma apa yang Prabowo. dicari dari Fufu Fafa itu apa yang terjadi? Yang mau dicari itu apa sebenarnya? Satu, gitu pelan-pelan. loh. Apa yang mau dicari nih ya? Satu. Pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh Fufu Fafa clear. Tetapi melanggar kasus SARA, pencemaran hate nama speech, baik gitu. perorangan yang melaporkan harus orang yang punya pornografi legal juga, standing. Be. Dan kalau Pak Pornografi Prabowo nggak mau melaporkan apa hak kita gitu. Lupakan Pak Prabowo. Yang lain yang dihina banyak. Ada pencemaran selain pencemaran baik-baik. Silahkan gitu loh. Satu. Apa Ya, itu saya satu? loh, tadi layar terbelah ke saya. Satu. Oh iya, satu. Ya. Adalah hak kita untuk menyatakan, saya rasa semua yang ada di sini setuju. Ini menjelang 20 Oktober harus mulus. Karena apa? Ya, karena ada waktu bagi pemenang pemilu untuk dilantik. Oke? Ya. Harus mulus. Ya. Karena itu saya juga tidak terlalu percaya, apalagi peristiwa di lapangan bola, bahwa orang itu ingin mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran sebagai wakil presiden. Saya tuh nggak percaya pada peristiwa di lapangan bola. Mungkin Jahil itu orang peristiwa- sedikit, Mas. Gimana? Yang jahil itu sedikit. Nggak apa-apa lah mau 5 atau 10 menurut Bapak belum pernah terjadi selama saya lihat. Yang ketiga, yang poin agak penting adalah apakah dengan demikian kalau dia diadu domba, kalau dia memaafkan, selesai juga persoalan kan? Yang keempat, apakah Gibran, saya ngikutin yang di sini nih, bisa di-impeach? Kan ada itu banyak analisis di mana-mana. Menurut saya enggak, sebagai orang komunikasi politik. Ada yang mengatakan bahwa ketika Sudah ada dilantik, belum? Nggak bisa, pelan-pelan. Nggak, Mas saya Gibran nih. Itu poin di-impeach 5. gitu ya. Ini Nggak bisa. jawabannya, tidak Ya, bisa. Ya karena itu kan peristiwa sebelum dia menjadi wakil presiden. Ia di-impeach dari posisinya sebagai wakil presiden kan. Jadi dia sebelumnya. Nah tetapi kalau itu dia kan. Iya kita bicara. kalau itu dia. Kan orang Ini sekali maksudnya berkali-kali Fufu Fafa, mengatakan itu kan. Ya. Nah yang kelima nih saya mau. Ini yang sedang kita bicarakan ini sebetulnya induktif. Ya kan ada parsimoninya, ada induktifnya yaitu kenapa menjelang ini soft landing yang ini kok bertubi-tubi dengan beberapa bagian tadi yang saya bilang di stadion tidak langsung harus berarti orang ingin memecah belah Prabowo dan Gibran. Itu orang lagi nonton bola dan orang ingin tim Indonesia tuh ke Kalau Piala saya Dunia. tidak Tapi yang mau saya bertubi-tubi, katakan cuma itu. Prof. Jangan sampai juga apapun yang kita diskusikan ini langsung tujuannya membuat supaya pelantikan itu tidak mulus. Nggak boleh itu. Saya kira sih nggak bisa itu. Iya kan? Nggak Nggak bisa. boleh dan nggak bisa. Tidak akan. Tapi nggak bisa juga kalau kita misalnya tidak melihat bahwa oh ini tadi deh penggunaan jet pribadi misalnya ya oleh orang-orang yang ada kemungkinan terimplikasi pada gratifikasi kan itu nggak boleh kita biarkan. Kita juga nggak boleh membiarkan. Saya setuju tadi. Saya nggak suka tuh kalau orang di media sosialnya bicara soal ketek, soal alat vital dan lain-lain ya. Bukan tit ini ya. Tapi kita di acara ini mengingatkan betul nggak bahwa apalagi kalau Anda itu kalau betul Anda adalah putra seorang pejabat ya yang harus dibuktikan dengan harus cepat diusut kan? Cepat, gampang dan usutnya gampang, Prof. Usut cepat gitu. Nggak usah Semakin repot-repot. terbukti kan Menkominfo sudah bilang tunggu waktunya. Tunggu waktunya dia bilang ini bukan Gibran. Terus tanya siapa? Saya nggak ngerti. Itu kan maksud saya Pak Saiman untuk ya, mengingatkan suatu saat Anda mungkin jadi wakil presiden, Anda mungkin jadi siapapun ya. Karena itu bahasa Anda itu pada waktu itu akan menggambarkan siapa Anda kemudian gitu. Setuju. Sampai di situ impeachable enggak. Tapi lebih kurangnya begini ya. Ini kan suasana ada yang mengorkestra ini. Ada yang mengorkestra? Ada yang mengorkestra. Ada yang mengorkestrasi. Jadi misalnya Jadi tadi dibikin katakan seperti itu. soft Jadi landing tiba-tiba banyak. Bukan sekedar misalnya tiba-tiba orang Siapa? menjadi kreatif pribadi, kita nggak tahu nih. Buktinya apa? Nah, ini kan sepertinya muncul terus kan, diputar terus. Prof punya bukti nggak? Nah itu diputar terus. Coba lihat misalnya di Enggak, di Prof media punya sosial bukti ya. nggak? Di media sosial nih. Bukti yang diperoleh Prof mengorkestra itu bisa dibuktikan nggak? Ini Legal kita nggak, lihat Prof? dari gejalanya loh. Buktinya. Dari gejalanya. Diputar Nggak bisa, terus. Prof. Nah, gitu loh. Kalau iseng Apakah itu. Pak Aiman termasuk dari yang mengorkestrasi? Kalau saya mengorkestrasi saya hanya satu pihak. Ini kan dua pihak. Bang Adian nggak bakal saya ajak gitu. Memutar ini gitu loh. Tapi nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Adian. Mas Roy, saya minta satu segmen lagi untuk closing statement. Jangan, udah sekarang aja closing statementnya. Besok jadi. Oke, closing statement sekarang aja. Oke, silakan. Mohon maaf karena saya harus pamit ya. Jadi besok jadi, insya Allah aja. Mas Roy juga ikut? Saya nggak ikut. Harus karena dong. Saya ada di tempat lain. Supaya lebih bagus. Enggak lah, nggak perlu lah. Besok jadi ingin menyampaikan data terkait dengan jet pribadi yang digunakan Mas Kaisang. Ya. Dan Kaisang aja kan? Bukan Pejabat Kaisang. yang lain juga Ya, kan? sementara datanya Kaisang. Pejabat yang lain juga, Mas juga dong. Pejabat Data apa ya? Ada waktunya. Tapi intinya Pejabat gini, yang lain juga. apapun itu, ya sebenarnya semua ini tidak perlu. Kalau tadi Prof mengatakan ini kayak diulang-ulang, karena tidak cepat.
kuncinya satu Mas Aiman. Kalau aparat itu cepat, yang kita bayar dengan uang rakyat, mau itu KPK, mau itu kepolisian, mau itu apapun, kalau dia cepat bergerak sesuai seperti yang biasanya, kalau ada kayak tadi Bang Babi mengatakan, kalau dulu saya gini langsung ditangkap gini. Kalau saja pembuat Fufu Fafa itu cepat, dan saya kasih clue-nya gampang, panggil saja Andrew Darwis itu CEO-nya Kaskus, dan servernya Kaskus itu ada di Indonesia, jadi gampang, IG dan Facebook aja server di luar negara, pasti cepat. Dan kenapa saya bilang cepat Mas Aiman? Kalau dia mengatakan, oh ini kan postingannya sudah tahun 2014. Enggak. Postingan terbaru ada penghapusan barang bukti. Postingan-postingan Fufu Fafa selama seminggu terakhir. Ada 5.000 postingan Fufu Fafa. Dihapus 2.000-an. 100 itu dihapus. Yang ngapus terakhir ini lognya masih ada. Tinggal periksa log sheet-nya. Akan ketahuan siapa yang masuk. IP address ketahuan. Kita cokok dia. Dan akan terbukti omongan Menkominfo tidak benar. Ini yang bicara bekas Menkominfo juga nih. Kok ambil aja orang itu kalau umpamanya dimaafin gimana? Loh, ini bukan masalah maaf-maafkan. Loh, ini harus ada legal standing yang melaporkan. Bukan. Ini fakta. Orang itu salah atau tidak. Harus ada legal standing yang melaporkan. Loh iya, bukan cuma pencemaran nama baik, bukan cuma pencemaran. Ini ada pornografi. Ada, nanti Babe jangan kaget ya. Ada penistaan agama juga. Ada delik aduan gitu loh. Enggak, ada aduan Mas Roy. Ada delik aduan. Tapi nanti banyak, kalau misalnya nanti masyarakat, kalau agama kan bukan masyarakat. Nah, Ya. masyarakat nanti yang melapor. Udah deh, tunggu saja deh. Dan itu bukan Saya kira Mas Roy aja yang melapor lebih bagus lah. Tunggu saja tanggal mainnya. Laporan ke KPK. Baik Mas Roy, terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Iya, saya nggak bisa sampai akhir, tapi saya hargai. Terima kasih telah hadir di Rakyat Bersuara. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi Bung Adian ingin menyampaikan sesuatu. Bung Adian masih bersama dengan kami di Rakyat Bersuara? Masih. Silakan, ada yang menyampaikan sesuatu. Tadi berapa kali untuk masuk tapi belum ada kesempatan. Silakan. Iya. Pertama yang menarik dari akun Fufu Fafa ini adalah kenapa tidak muncul saat Pilpres. Tapi kenapa munculnya begitu mau pelantikan presiden terpilih. Itu menarik untuk kita kaji. Kenapa? Sekarang ini lagi zamannya cerita orang terkait sandera menyandera. Apakah ini juga mengarah ke sana? Itu yang perlu kita kaji. Sehingga apa yang disampaikan bahwa ada yang mau ngadu domba itu bisa terbukti. Betul ada yang mengadu domba atau upaya menyandera. Kan seperti itu. Nah, jadi pengusutan terhadap segala sesuatu itu, betul yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo, menjadi benar adanya. Mau cepat berhenti, usut, selesaikan. Kalau tidak, dia akan terus berputar. Kenapa? Tidak ada jawaban. Apakah itu akun Fufu Fafa itu memang punya Gibran atau tidak? Ya usut, pastikan. Kalau punya Gibran mungkin bisa dimaafkan. Kalau bukan punya Gibran, ya dicari saja pelakunya, kan gampang. Nah, ketika kemudian tidak ada upaya itu, maka dia akan terus berkembang menjadi dugaan, tafsiran, dan sebagainya yang belum tentu menguntungkan buat Gibran. Itu yang pertama. Terus kedua, tentang jet pribadi, itu menjadi menarik karena yang melakukan adalah Kaisang. Kalau kemudian pejabat lain melakukan itu, perlu diusut, ya perlu juga. Tetapi karena seperti yang disampaikan Pak Roy Suryo itu dia terbang ke berbagai negara dan tempat, sehingga harusnya itu menjadi lebih penting untuk diusut dahulu. Dan itu sepertinya menjadi kesepakatan kita bersama. Walaupun dengan bumbu bahwa yang lain juga diusut, betul, karena semua berada hak yang sama di muka hukum. Begitu loh. Nah, yang ketiga adalah kita sudah setuju bahwa ketika tanggal 20 Oktober, maka power Jokowi hilang. Problemnya adalah bagaimana dengan anak-anaknya. Apakah pengusutan terhadap Fufu Fafa? Apakah pengusutan terhadap jet pribadi dan sebagainya akan bermunculan bisa saja di kemudian hari? Itu akan berhenti tanggal 20 Oktober atau justru berlanjut ke pengadilan? Itu akan menarik untuk kita lihat ke depan. Terima kasih, Pak Iman. Oke. Tadi ada yang disebutkan Bung Noel, Babe Haikal, bahwa bukan hanya jet pribadi, jangan hanya Kaisang, tapi juga ada yang lain. Ada yang mau nambahkan soal itu? Oh, Babe. Iya, okay. Saya cuma mau menambahkan dan menggarisbawahi. Kalau umpamanya negara ini mau kuat,
kembalikanlah semuanya ke dalam jalur konstitusi. Dan itu yang selalu diingatkan oleh presiden terpilih. Jalur konstitusi, konstitusi, konstitusi. Jadi kalau umpamanya ini sebuah indikasi gratifikasi, yang lain juga jangan didiemin. Siapa yang lain? Ya publik bisa melihat lah semuanya, yang pejabat ya, saya ralat ya, pejabat bukan setiap orang ya. Pejabat, kita lihat, silahkan di googling. Ada ketua partai, ada anaknya ketua partai, ada siapapun lah. Ketua partai ini semua ketua partai atau gimana? Nah itulah hebatnya Bung Aiman, supaya saya menyebut satu nama yang kemudian belum tentu jangan-jangan pesawat pribadinya milik dia, akhirnya saya kena gitu kan ya. Jadi gini. Maksudnya siapa nih? Itu kita terbuka, kita bisa rakyat bersuara. Bahasa tubuhnya, ketawanya Bung Adian Nabitupulu, Bung Adian Yunus Nabitupulu, dia udah tahu siapa yang naik itu. Cuma dia karena sekarang udah. Maksudnya siapa? Jadi gini aja. Semua. Nggak, ini ngarah kemana? Maksudnya ke ketua umumnya Bung Adian? Saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Yang saya bilang adalah semua bisa lihat siapa pejabat yang naik pesawat jet pribadi. Termasuk ketua umum tadi. Bandingkan, ya ada ketua umum partai, ada anaknya, ada saudaranya, ada misanannya, ada iparnya, silahkan diusut, kemudian diangkat, bandingkan dengan pembuktian terbalik, berapa gajinya, berapa income-nya, berapa bisnisnya, berapa usahanya. Bisa nggak dia sewa? Itu penting. Jadi jangan cuma satu Pak si Kaisang doang. Itu saya cuma menggarisbawahi itu. Yang kedua, yang tadi Adian lagi-lagi menyimpulkan kehilangan power, mungkin udah 10 kali diucapkan di sini dan kita udah bilang memang itu udah biasa, itu udah wajar, itu lumrah. Sehingga yang menimbulkan ketertarikan kita itu adalah mengapa seorang Adian Yunus Nabitupulu mengungkapkan kehilangan power berkali-kali di forum yang dilihat dari Aceh sampai Papua. Itu pertanyaan saya sama Bung Adian Yunus Nabitupulu. Adian Yunus Yusak Nabitupulu. Iya. Oke, Bung Adian tadi jawab dulu tadi soal ketua umum, saya nggak tahu maksudnya apa tadi, bilang bukan. Tapi bisa jawab dulu. Kemudian yang kedua soal tadi apa yang kedua tadi? Ya kenapa gitu loh? Baru kan ya Kenapa diulang-ulang soal post power? Wajar. Saya belum menemukan gini, kalau Bung Adian Yunus Yusak Nabitupulu ini kalau ngomong ini pasti ada rentetan dan implikasinya. Nggak akan beliau yang sangat senior di gedung DPR itu bicara cuma singkat tanpa ada implikasi dan dampaknya, nggak akan. Sekarang saya mau tanya, apa implikasi, apa dampak, dan apa sebenarnya yang Anda inginkan dan harapkan ketika yang Anda katakan itu kehilangan power? Karena ini semua lumrah wajar, kecuali kalau ini sesuatu yang mengherankan. Semua presiden yang selesai masa jabatannya, ya otomatis kehilangan power. Jadi ini lumrah biasa, nggak perlu diangkat berkali-kali. Tapi Adian mengangkat. Saya mau tanya, what's up man? Oke, silakan Adian. Mau jawab nih. Soal jet pribadi dulu, tadi ketua umum termasuk nggak atau bukan gitu kan? Begini. Kalau kemudian mau diusut ya usut saja. Itu nggak masalah. Itu loh. Kan proses pembuktian akan menjawab siapa yang benar dan siapa yang salah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua soal kehilangan power itu pasti. Yang menjadi masalah adalah biasanya ketika sudah tidak ada power, maka akan banyak kasus-kasus lama yang terbuka. Itu loh. Nah dalam konteks itu ketika itu terjadi, maka akan menjadi sesuatu yang menakutkan buat yang kehilangan power. Makanya, yang menakutkan itu yang telah membersamainya selama 9 tahun. Jangan-jangan ketika diungkap satu merembet ke yang bersamainya selama 9 tahun Bang Adian. Jangan-jangan yang takut Bang Adian gitu loh. Oh enggak dong, bagaimanapun juga yang takut itu yang mau kehilangan power. Makanya disebut post power syndrome. Setelah tidak berkuasa. Itu loh. Kalau kemudian yang takut gue tidak mungkin dong. Itu loh. Yang takut yang kita bicara ini kan apa sih efeknya ketika sudah tidak punya power? Ketika sudah tidak punya power, maka akan ada banyak hal-hal lain yang selama ini bisa ditutupi dengan powernya yang mungkin akan nggak apa-apa Bang Adian, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang sangat penting malam ini untuk diangkat dan didiskusikan. Gua jawab, lu bilang nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa gitu loh, nggak perlu lagi diungkap lagi. Ini Man, gue tidak menanyakan ke lu.
gitu loh. Gue menjawab pertanyaan lu, jadi jangan lu jawab lagi penjelasan gua. Masa penjelasan dijawab? Yang dimaksud Adian itu mungkin sosok yang selama ini kita lawan dengan karakter yang seorang diktator, otoritarian. Nah mungkin iya, tapi ini Jokowi bukan seorang diktator, bukan seorang otoritarian, dan itu lumrah di negara demokrasi. Apalagi ada pembatasan konstitusi. Setiap pemimpin hasil dari pemilu itu hanya 2 kali. Tidak lebih dari itu. Jadi menurut saya ya nggak ada yang menakutkan. Yang menakutkan itu gimana? Kalau menurut Noel tidak menakutkan ya tidak apa-apa. Emang nggak ada apa yang harus ditakutin. Jokowi juga komunikasi dengan biasa aja. Menurut Adian ada istilah post power syndrome. Itu bukan menurut Adian, menurut pandangan umum. Yang ditanya gua gimana sih loh? Gitu. Ada-ada aja. Nah, gua nggak nanya. Power syndrome itu artinya sindrom atau kekhawatiran ketika sudah tidak berkuasa. Apa saja yang terkait dengan post power syndrome? Banyak terkait hilangnya fasilitas dan sebagainya. Bung Adian, mohon maaf, Bung Adian, lagi? Itu kan konsekuensi dari negara demokrasi kan. Bung Adian, mohon maaf. Apakah ada hal yang lain lagi? Bung Adian, mohon maaf. Kenapa? Banyak kemudian hal-hal lain yang mungkin bisa tertutupi dengan kekuasaannya, yang ketika dia tak berkuasa akan terbuka, akan banyak nyanyian. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin nggak tidak terjadi? Iya mungkin juga. Tapi kalau ditanya kenapa Adian berkali-kali berkata seperti itu, seperti pertanyaan Babe Haikal tadi, maka gua jawab, karena bisa saja kemudian banyak hal-hal yang tertutupi karena kekuasaannya akan terbuka. Kalau itu terjadi bagaimana? Ya semakin menarik perpolitikan kita. Kenapa seperti itu? Karena orang bilang engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Itu loh. Bung Adian, mohon maaf, tapi rokoknya tolong diturunkan dulu. Enggak diisep kok. Enggak, jangan, enggak boleh. Kita punya aturan di P3 SPS. Tidak boleh. Oke, mohon maaf. Ya, maaf. Ya. Oke, silakan. Soal yang kedua itu soal pelaporan. Justru saya mau mempersilahkan Prof yang pakar hukum, ya, apakah bisa itu dilanjutkan gitu loh. Justru saya mau bertanya ini dalam kesempatan. Kalau Dumas bisa aja kan? Ya kalau pelaporan setiap orang bisa melaporkan. Ya bisa. Ya, membawa barang bukti melaporkan. Ya, tetapi apakah laporan itu punya nilai hukum? Belum tentu. Makanya laporan diterima, ditelaah, kalau memang punya bukti hukum, nilai hukum, dipanggil lagi, diperiksa pelapornya. Tapi kalau nggak berhenti. Jadi begini Pak, ya pelapornya itu kalau misalnya sebuah kejahatan yang diketahui umum, ya diketahui umum misalnya, korupsi misalnya, siapapun bisa melaporkan. Siapapun. Tapi misalnya kalau menyangkut penghinaan pribadi harus yang orang merasa terhina yang melaporkan. Tetapi kalau menurut saya, yang tidak bagus dalam situasi sekarang ini ya, situasi sekarang adalah beberapa orang rakyat misalnya nyata-nyata melakukan tindakan merendahkan martabat presiden ya. Misalnya dengan memanggil namanya yang menurut saya nama Mulyono itu bukan membanggakan, tapi dia itu nama itu punya konotasi yang tidak terlalu bagus lah, ya kan? Nama itu diganti karena dia sakit segala macam dan orang diingatkan kembali. Jadi saya kira janganlah memanggil presiden dan nama seperti itu. Saya kira itu merendahkan dan tidak bagus. Tapi presiden bisa mengadukan itu ya? Nah perlu. Enggak, presiden bisa mengadukan itu kan? Dia tidak akan mengadukan, tetapi dalam konteks misalnya hubungan sosial ya, hubungan sosial, presiden itu tidak bagus. Oke, memanggil-manggil seperti itu tidak bagus. Namanya Mulyono dari siapa? Hah? Kan katanya dijelaskan bahwa nama kecilnya Pak Jokowi itu Mulyono, ya kan? Diganti karena dia sakit-sakitan, kira-kira gitu kan? Tapi konotasi memanggil presiden dengan Mulyono itu, konotasi itu merendahkan itu. Merendahkan ya, apalagi yang dia merasa terhina nggak, merasa direndahkan nggak? Nah, kita kan melihat ini kan apa namanya ya, nuansanya itu. Enggak, hati-hati. Ini silogisme dimulai dengan kalau ada pengaduan sebagai Dumas silahkan saja. Tapi gitu kan, orang yang kemudian
merasa namanya dicemarkan atau terhina, itulah yang layak membuat aduan gitu ya? Iya, itu pidana umum namanya. Sama dengan ini kan? Beda. Itu bukan itu sama dengan kasusnya korupsi. Bukan yang Pak Mulyono ini, sama nggak? Enggak, maksudnya begini loh. Artinya kalau ada seseorang yang merasa dirugikan dengan nama saya kira ini bukan persoalan merugikan atau tidak. Kan? Tapi gini, ya, Mas Effendi. Iya Pak. Saya kira ini persoalannya. Selama Pak Jokowi tidak merasa terhina dipanggil Mulyono, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini saya jelaskan. Ini saya langsung sih. Prof, ini saya jelaskan. Kecuali kalau umpamanya beliau merasa terhina karena itu nama kecil yang waktu dia sakit-sakitan, kemudian dia nggak suka, kemudian dia melaporkan. Pak Jokowi pada situasi ini beliau punya legal standing yang kuat untuk melaporkan itu. Mengolok gitu loh. Biar pasti, kan kita perdebatan pada diketahui nih. Ya. Saya langsung manggil Pak Jokowi itu Mulyono. Kapan itu? Ya nggak ada masalah. Sebulan ini nggak masalah. Nggak masalah. Pak Jokowi gimana begini. Ya. Ini langsung saya bisa dikonfirmasi. Ya. Aman ya. Pak Mulyono. Gitu. Ya. Pak Jokowi senyum. Jangankan Mulyono Mas ya. Saya dibilang antek PKI, antek Zionis, saya biasa aja. Berarti yang di stadion kemarin aman ya? Siapa dibilang antek PKI segala macam? Lu kan dulu 2019 Pak Jokowi kan dibilang antek PKI. Oh, Pak Jokowinya. Zionis. Wah, banyak lah. Apalah pokoknya bahasa-bahasa yang kurang cocok lah ya buat seorang presiden yang martabatnya menurut saya walaupun undang-undang itu sudah tidak ada ya. Ya, kita hormati. Itu Pak Jokowi enggak. Jadi waktu Mas Bang Noel bicara itu Pak Mulyono begitu ke Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi ngomong apa? Senyum aja. Dia bilang nggak masalah Mas. Saya Pak itu kenapa ramai gitu? Udah biasa aja. Saya dipanggil PKI, saya dipanggil apa? Dipanggil antek Zionis, dipanggil kafir, nggak masalah. Cuman itu nggak bagus ya. Yang ramai gini. Bang Adian mau nyampaikan sudah terbiasa dengan hinaan-hinaan itu. Pak, silakan. Itu nggak masalah tuh Pak Jokowi. Bapak itu ketua Jokowi Mania, yang kemudian menjadi Prabowo Mania. Dia lebih tahu Pak sebagai Jokowi Mania. Bapak masa jadi ketua Jokowi Mania baru ini? Oke, Bang Adian, silakan Bang Adian. Bentar. Yang menarik begini. Ketika masih berkuasa dengan kewenangan penuh saja banyak yang menghina, kalau dianggap sebagai penghinaan ya, bagaimana ketika sudah tidak berkuasa? Kan itu yang menarik kan. Lagi nggak Pak Jokowi nggak merasa terhina ya? Nggak terhina. Sebentar dulu Nel. Bukan merasa terhina atau tidak terhina. Lalu? Ketika dia masih berkuasa saja, banyak yang menghina dirinya, termasuk keluarganya. Kira-kira yang aku menghina dirinya dan keluarganya akan bertambah banyak nggak ketika dia sudah tidak berkuasa? Nah kan itu harapan tidak demikian lah, ya kan nggak bagus itu. Bukan. Artinya kenapa kemudian sindrom pasca kekuasaan ini seringkali menakutkan buat para penguasa. Dulu misalnya ada kekuasaan yang untouchable. Tidak tersentuh oleh hukum apapun yang dilakukannya. Tapi ketika sudah tidak berkuasa, anaknya bisa dipenjara, gitu loh. Ya kan itu gambarannya itu kalau pemimpinnya seorang diktator atau seorang otoritarian. Nah, Jokowi kan tidak. Ketika bapaknya berkuasa, untouchable. Ketika kemudian sudah tidak berkuasa, tidak untouchable lagi, gitu loh. Nah itu yang menarik. Kenapa kemudian pasca 20 Oktober ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cermati, karena menurut gua bisa jadi akan keluar banyak sekali cerita. Orang berani berbicara ketika yang dibicarakan sudah tidak punya kekuasaan. Orang banyak bersaksi ketika yang diberikan kesaksian adalah orang yang sudah tidak punya kewenangan. Nah kalau itu terjadi, maka akan semakin ramailah dunia sosial dan politik kita. Apakah itu baik atau buruk? Ya kita lihat dalam proses perjalanannya. Itu loh. Oke, kita akan kembali saat lagi. Bang Noel akan bicara sesuatu nanti setelah jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Mengatakan, wo, kerja sama gue deh, jok, bagi gue kerjaan dong. Itu sangat menghina dan saya nggak akan lupa juga itu. Pada waktu itu, Pak Prabowo tuh diminta untuk bergabung. Lalu Pak Prabowo bersedia bergabung. Demi apa coba? Demi ratusan juta rakyat Indonesia yang pada waktu itu hampir saja terjadi bentrokan yang luar biasa. Sampai di sesi terakhir Rakyat Bersuara. Kalau biasanya saya berikan kesempatan untuk closing statement atau pernyataan penutup, tapi kali ini closing statementnya saya menggunakan apa yang kemudian dilogikakan oleh Bung Adian. Nanti Bung Adian juga saya berikan kesempatan.
bahwa ketika menjelang 20 Oktober maka banyak yang agak lain. Muncul tiba-tiba yang remeh-temeh dan lain sebagainya, kemudian membuat riuh rendah seperti yang hari ini kita bicarakan, agak lain. Pasca 20 Oktober menurut Bang Adian akan semakin banyak lagi hal-hal seperti itu yang kemudian sifatnya lebih substantif dan lebih berat. Itu yang disampaikan Bung Adian. Nanti saya akan ke Bung Adian. Tapi sebelum saya ke Bung Adian, saya ingin ke Prof. Andi Asrun dulu. Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bung Adian? Nggak setuju saya. Tidak setuju sama sekali. Sekarang yang muncul ini adalah satu sikap-sikap yang tidak suka dan itu kecil persentasenya, ya. Karena dipakai medsos gaungnya besar, tapi sebetulnya persentasenya kualitasnya rendah ini. Ya kan kalau kita pakai survei 70 orang masih suka dengan Pak Jokowi. Ini 70%. 70% orang masih suka dan kemudian sebetulnya orang yang suka ini melihat Pak Jokowi ini kerja keras ya. Pribadi sederhana. Lugu-lugu lah kira-kira nggak terlalu aneh-aneh, nyeleneh. Yang kemudian dipersoalkan, diangkat ke atas karena masalah anaknya misalnya. Potret menantunya segala macam. Tapi lebih kurang saya sangat hormat dengan orang ini. Dan kemudian dalam pengalaman interaksi pribadi, orang ini sederhana aja. Dia kemudian dipersonifikasi sebagai orang dari luar kota, ya kan, dari sebuah kota kecil ke Jakarta, punya kekuasaan dan segala macam itu. Dan ke depannya, saya kira tidak akan juga ada misalnya gelombang lebih besar untuk menghantam dia segala macam. Tidak seperti itu. Saya tidak terlalu yakin akan terjadi gelombang besar. Ya, kemudian maksimalisasi daripada ketidaksukaan sama dia. Ya kan ini saja nih kecil aja nih. Kecil-kecil tapi karena di medsos gaungnya besar. Bagaimana? Ini kayak saya misalnya, saya bicara di sini, saya lihat ya, saya kalkulasi beberapa pernyataan saya di iNews, di Metro segala macam. Saya hitung itu sudah 25 juta orang melihat saya. Ya kan? Jadi ini kecil. Tapi saya ingin tanya, Prof. Andi Asrun, sebelum 20 Oktober dan nanti setelah 20 Oktober suaranya masih sama? Saya tetap sama pendapat saya hormat dengan presiden ini dan kemudian suksesnya ke depan. Udah gak jadi presiden loh nanti 20 Oktober? Ya, tidak akan terjadi apa. Tapi suaranya tetap sama? Memang ada upaya misalnya untuk menggoreng-goreng isu segala macam. Tapi yakin ya 100%, insya Allah 100%, proses transisi pemerintahan ini akan lebih dan baik. Dan orang harus respect sama dia karena memberikan kesempatan kepada presiden terpilih untuk mengangkat sendiri yang mempersiapkan diri lebih baik. Saya kira ini Pak Prabowo transisi pemerintahannya dari Jokowi ke Prabowo akan berjalan mulus dan sukses Pak Prabowo. Terima kasih. Pak Beh, silakan Beh. Mari kita lihat pada sejarah. 2019 kurang apa kerasnya? Kurang apa kita sampai di ujung perpecahan yang dahsyat sekali. Di samping saya, Bung Noel. Kita ini ribut berkali-kali. Bahkan sampai jalur kepolisian. Yang laporin saya ya. Pakai mikrofon dong, pakai mikrofon dong. Ya. Ini beliau yang laporin saya nih. Ya. 2014 ya, 19. Kurang ribut apa 2019? Itu hampir di ujung gitu loh. Yang satu bilang menang, yang satu bilang curang dan sebagainya. Dengan kekuatan massa yang seimbang. Lalu tiba-tiba Jokowi datang ke rumah Pak Prabowo loh. Untuk meminta bergabung loh. Yang pernah disampaikan, ya, yang pernah disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam Mata Najwa itu dengan sangat menghina. Mengatakan, wo, kerja sama gue deh, jok, bagi gue kerjaan dong. Itu sangat menghina dan saya nggak akan lupa juga itu. Penghinaan yang dilakukan Bang Adian di Mata Najwa terhadap Pak Prabowo. Pada waktu itu, Pak Prabowo tuh diminta untuk bergabung. Baik oleh Presiden Jokowi dan yang lain-lain tokoh-tokoh yang mendatangi rumah Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo bersedia bergabung. Demi apa coba? Demi kita semua. Demi ratusan juta rakyat Indonesia yang pada waktu itu hampir saja terjadi bentrokan yang luar biasa. Kalau kita sadar berbangsa dan bernegara yang baik, lihatlah kembali itu. 2024 harus terjadi lagi suasana damai sebagaimana 2019 yang hampir pada ujung perpecahan. Kalau kita cinta dengan bangsa ini, hentikanlah semua isu-isu yang nggak jelas demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau Anda yang saat ini masih merasa nggak rela, masih merasa sakit hati, lalu Anda melakukan upaya
untuk memecah belah persatuan ini dan untuk menggagalkan, Anda salah alamat. Entah terbuat dari apa hatinya Pak Prabowo yang bisa memaafkan semua orang yang mencela dan memakinya. Mungkin beliau lebih kuat hati daripada semuanya. Karena hatinya tetap tulus memaafkan dan dia korbankan banyak sekali hal yang nggak mungkin bisa kita sebutkan demi untuk persatuan dan kesatuan. Jadi kalau Anda cinta tanah air ini, hentikanlah semua isu-isu itu. Yuk, kalau ternyata ada yang salah, proses saja di mata hukum. Dan mudah-mudahan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Dari Aceh sampai Papua untuk anak cucu kita tetap berbineka tunggal ika. Amin. Mudah-mudahan ini harapan kita semua. Oke, tadi karena menyebut Bung Adian, maka saya berikan kesempatan pada Bung Adian. Bung Adian, silakan. Ya, yang bilang tidak damai siapa ya? 2014 Prabowo kalah, rame. 2019 kalah lagi, rame. Sekarang ada yang kalah, nggak ada apa-apa tuh. Jadi yang legowo itu siapa? Itu loh. Yang legowo itu adalah mereka yang menerima keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu dan tidak ada korban jiwa. Tidak ada bentrokan. Jadi jangan dibalik situasinya dan cerita sejarahnya. Itu pertama. Terus kedua begini. Kita pakai logika kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah ketika kemudian dia masih berkuasa, banyak orang yang kemudian dianggap menghina dia, menyerang dia. Oke, sebagai mantan aktivis dulu, kita juga banyak mengkritik kekuasaan. Tapi kritik kita pada hal-hal yang substantif. Ini tidak. Pada hal-hal yang remeh-temeh. Ketiaklah, ini itulah, segala macam. Ini menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Oke, tidak ada kemudian presiden kita dari dulu diteriakin saat pertandingan sepak bola. Saat ini terjadi. Artinya ada sesuatu yang aneh. Oke, berangkat dari kecenderungan-kecenderungan seperti itu, maka bagaimana kalau kemudian saat dia masih full power dan berkuasa saja, serangan terhadap dia semakin banyak. Oke, tapi ketika dia masih berkuasa, yang membelanya juga banyak. Nah, ketika sudah tidak berkuasa, maka kecenderungannya yang menyerang dia semakin banyak, yang membela dia semakin sedikit. Apakah itu sebuah keniscayaan pasti terjadi? Ya, belum tentu juga. Kan kita coba menganalisa dengan logika kecenderungan-kecenderungan tadi. Berangkat dari pengalaman sejarah. Bahwa ada sebuah peristiwa di Republik ini, bapaknya, keluarganya sangat tidak bisa disentuh oleh apapun. Tapi ketika bapaknya turun, anaknya masuk penjara tuh. Hartanya disita. Semua yang kemudian melindungi dia meninggalkan dia. Apakah itu mungkin terjadi? Belum tentu. Tapi sejarah mengatakan pernah terjadi. Oke, apa hubungan pernyataan-pernyataan ini dengan sejarah? Sejarah selalu mengajarkan pada kita bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Itulah sebabnya kemudian setiap peristiwa selalu akan berulang lagi dalam sejarah berikutnya. Nah, kalau itu terjadi, apakah yang disalahkan orang per orang? Bukan. Tapi memang sejarah kan selalu seperti itu. Itu loh. Jadi dalam hal ini jangan bicara tentang adu domba dan sebagainya. Kalau kemudian ada akun Fufu Fafa, kenapa tidak munculnya saat Pilpres? Itu kan juga bisa diakses oleh banyak orang. Kenapa itu dulu tidak dicari-cari? Tapi kenapa dicari-cari menjelang jatuhnya, menjelang turunnya orang tuanya? Artinya ada sesuatu. Apakah kemudian terjadi juga sandera-menyandera dengan akun Fufu Fafa? Kita tidak tahu. Tapi dalam cerita politik sekarang, sandera-menyandera dengan berbagai macam cerita, itu seringkali katanya terjadi dan nyata. Begitu loh Pak Aiman. Terima kasih, selamat malam. Oke. Silakan. Ini kebetulan sama sejarahnya saya dengan Adian ya. Jadi Adian kalau ngejelekin orang, lebih dekat lagi samping gue tuh. Jadi ya sama sebetulnya. Banyak kan upaya-upaya hari ini dilakukan oleh orang-orang yang secara politik beda pandangan dengan Pak Jokowi. Kalau kita dulu sama-sama dengan Adian, sekecil apapun kalau mau kita timpuk orang itu hanya dengan batu keril, kita timpuk aja udah. Untuk memperlemah atau untuk memperburuk. Tapi sekali lagi,
banyak upaya yang dilakukan last minute dari kekuasaan Pak Jokowi ini terkait misalnya legacy beliau, terkait infrastruktur, terkait banyak hal lah. Tapi saya punya keyakinan juga bahwa Pak Jokowi ini akan seperti Evita Peron. Dia seperti Evita Peron, di mana dia tetap dicintai oleh rakyatnya. Mungkin betul apa yang si Adian sampaikan, orang sekelilingnya ini memang tidak punya kesamaan ideologi. Mereka akan meninggalkan. Tapi harus diketahui, kekuasaan itu kecenderungan untuk mengkhianatinya lebih tinggi. Tapi rakyat tidak akan pernah mengkhianati pemimpinnya. Dan itu terjadi. Di mana? Nelson Mandela. Saya rasa terima kasih, kita tetap berjuang, kita tunggu demokrasi kita kuatkan demokrasi. Hidup mahasiswa! Terakhir, last but not least. Saya agak terkejut tiba-tiba lompat ke hidup mahasiswanya ya, tapi hidup mahasiswa. Oke, satu, saya yakin mahasiswa maupun semua yang nonton dan kita semua yang ada di sini dan Bang Adian juga semuanya mau bahwa menjelang 20 Oktober itu mulus, bahwa 20 Oktober presiden terpilih kita akan dilantik tepat pada waktunya. Setuju semua ya? Setuju, udah nggak ada masalah. Satu selesai. Yang kedua, kita sedang berbicara tentang pasca 20 Oktober. Jangan-jangan jam 4 sore. Ada dua sisinya. Sisi yang pertama, 2A itu, apakah orang terkena post power syndrome atau tidak? Itu orangnya. Tapi 2B adalah seperti tadi, kita belum tahu ya, jangan-jangan ada orang yang berani berbicara mulai jam 4 sore aja, mulai keluar berbagai kalimat-kalimat yang lain. Sekali lagi kita nggak tahu, dan itu kan hal yang wajar saja ya, toh orang kehilangan kekuasaan, orang lain mulai berani bicara. Tapi yang ketiga saya mau bicara tentang sesuatu yang penting, yaitu mengenai kecerdasan presidensial namanya ya. Jadi seorang presiden ketika memerintah ya, dan bahkan juga ketika dia diuji dengan banyak cobaan, ada yang disebut kecerdasan presidensial. Yaitu Obama pernah punya, Jokowi pasti pernah punya, Trump pernah punya, buktinya dia bisa mengalahkan Hillary Clinton waktu itu. Cuma terakhir waktu dia seperti merestui penyerangan ke Capitol Hill, hilang itu kecerdasan presidensialnya. Dan Pak Prabowo menurut saya paling lengkap. Karena apa? Yang pertama, dia pernah bagian dari kekuasaan di masa lalu ya, sebagai bagian keluarga. Yang kedua, dia pernah berperang untuk negaranya. Yang ketiga, dia pernah dituduh macam-macam melanggar HAM dan lain-lain, tapi sudah diterima misalnya oleh negara-negara Amerika dan sebagainya. Dia bahkan juga pernah diasingkan loh dari Indonesia kan ke luar negeri. Bu Mega justru yang waktu itu peduli dan kemudian membiarkan dia. No. Sudah diluruskan. Dia itu? Bukan Bu Mega. Jadi? Sudah diluruskan. Bu Mega termasuk? Tidak. Pada waktu itu Pak Prabowo datang ke Singapura dan kemudian paspornya nggak bisa diperpanjang. Kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan memerintahkan anak buahnya untuk memperpanjang paspornya. Ya, karena saya dengar dari sumber-sumber yang lain, Ibu Mega termasuk peduli terhadap itu. Barangkali tidak dinyatakan tapi peduli terhadap itu. Peduli tapi saya mesti meluruskan sebab itu yang diucapkan Pak Luhut. Bu Mega peduli terhadap itu artinya dia pernah diasingkan. Kemudian sangat semua bersaudara, bersahabat. Bu pernah Mega, bertarung 3 Pak Luhut, periode, Pak Prabowo 3 kali ya dalam Pilpres. Kemudian juga ikut bergabung dengan Pak Jokowi, sesuatu yang unik juga. Dan pada ujungnya dia menang dengan jumlah pemilih terbesar barangkali dan di Gus dunia. Dur jangan lupa. Kalau ya Gus Dur punya peran juga. Oh iya, oke. Semuanya sekarang muncul peran-perannya. Yang mau saya katakan, pada saat itu nanti kecerdasan presidensial Pak Prabowo itu yang saya anggap tinggi, itu yang akan mulai menyikapi masa demi masa. Ya, artinya dalam penyusunan kabinet bagaimana, kemudian ada masa untuk melakukan reshuffle bagaimana. Dan yang tadi ditekankan oleh Adian, saya rasa ada bagian tertentu yaitu media sosial ini bukan sesuatu yang bisa kita tebak. Ada algoritmanya sendiri yang mungkin pada waktu nanti akan keluar. Itu yang tidak bisa kita tebak dan itu yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Ini ada apa? Kenapa agak lain? Nah kalau bagi saya kan sederhana. Misalnya saya bisa pasti menerima Prabowo sebagai presiden. Tapi kalau saya teringat-ingat Fafa ini dan lain-lain sebagainya misalnya. Saya tetap boleh kan misalnya sesekali melihat foto presiden dan wakil presiden. Saya boleh melihat gini juga kan? Boleh kan? Sesekali maksudnya. Melanggar hukum nggak itu? Enggak melanggar hukum nggak? Enggak kan? Sampai suatu saat saya bisa menerima bahwa oh ini memang sudah pas gitu. Kalau sekarang, saya kan jujur saja, saya masih kadang-kadang kalau melihat itu mengingat Fafa tadi ya, mudah-mudahan itu tidak terbukti. Tapi kalau itu terbukti, kalau itu terbukti paling saya ngelihatnya gini sesekali gitu. Dan itu tidak melanggar hukum kan? Melanggar hukum enggak? Enggak, sampai suatu saat saya menerima bahwa oh ini ternyata pas gitu ya. Itu kan biasa saja mengalir di dalam diri saya. Apanya?
Iya, nanti kita lihat jam 4 sore tanggal 20 Oktober. Tapi sekali lagi, saya berharap semuanya berjalan lancar dan kita yakin sampai 20 Oktober. Sesudah 20 Oktober, disitulah sejatinya siapa yang sedang jujur dengan dirinya sendiri atau tidak. Terima kasih. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana 20 Oktober 2024. Kabar 20 Oktober nanti Pak Prabowo langsung akan mengumumkan kabinetnya sore hari. Dan pekan lalu di Panggung Rakyat Bersuara bersama para guru besar kita tak hentinya bicara soal demokrasi. Demokrasi dipertanyakan adalah alat atau tujuan. Demokrasi bisa menjadi alat, segala hal diakali. Tapi demokrasi sebagai tujuan akan taat konstitusi. Bukankah demokrasi adalah panggung rakyat tanpa sekat yang harus dijaga agar terus melekat di sanubari setiap warga Indonesia. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya. Salam.